Dunia ini telah hancur oleh perang iblis selama berabad-abad, dan umat manusia benar-benar digilas oleh kekuatan iblis. Raja Iblis berdiri penuh kemenangan di atas reruntuhan peradaban, namun tiba-tiba, seorang pahlawan dan kelompoknya muncul untuk membalikkan keadaan. Raja Iblis itu tampaknya tidak terlalu khawatir dengan perkembangan ini, sementara pahlawan kita, Kang Hanso, langsung menyadari kekuatan luar biasa yang ia hadapi. Kedua pemimpin ini saling bertatapan, bersiap untuk pertarungan terakhir. Hanso segera merapalkan sihir area, AOE, untuk penyembuhan dan buff dalam skala besar. Sekutunya merasakan kekuatan dan mana mereka pulih seketika, yang bahkan menarik perhatian Raja Iblis sejenak. Sebelum ia memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan skill pamungkasnya, pahlawan kita sudah menduganya dan membalas dengan penghancur perisai cahaya. Ia berhasil mengaktifkan perisainya tepat waktu untuk mengujinya, dan Raja Iblis benar-benar tertegun karena serangan pamungkasnya berhasil ditahan. Namun kemudian, sesuatu menjadi kacau. Anggota kelompoknya justru mulai terkena damage bukannya sembuh, dan Hanso tidak tahu mengapa skill penyembuhannya tiba-tiba berbalik arah. Seluruh kelompoknya hancur tepat di depan matanya, meninggalkannya dalam posisi rentan saat Raja Iblis muncul tepat di belakangnya. Raja Iblis ini mendekat, tampak tahu persis apa yang baru saja terjadi, dan saat peringatan sistem muncul, sepertinya pahlawan kita telah terjebak oleh glitch permainan. Hanso sangat tidak percaya, ia terjebak oleh glitch game tanpa ada jalan keluar. Raja Iblis sebenarnya terkesan, menganggap orang ini lebih menakutkan daripada iblis manapun karena telah memusnahkan kelompoknya sendiri. Dengan berakhirnya pertarungan, ia dengan santai melayang turun ke arah pasukannya yang tersisa, memutuskan bahwa alih-alih membunuh Hanso, ia akan mencoba merekrutnya. Ia berdiri tepat di depan wajah Hanso dengan proposal penaklukan dunia, dan pahlawan kita merasa lega karena bos ini memiliki fase rekrutmen. Ternyata kekacauan ini terjadi karena bug dari hari pertama uji internal game tersebut. Sebuah glitch spesifik yang menyebabkan anggota kelompok melenyapkan sekutunya sendiri, yang persis seperti apa yang baru saja terjadi. Jadi, sekarang Hanso terpaksa bergabung dengan camp iblis, bahkan ditawari kursi kehormatan. Ia berteriak di dalam hati agar sistem membiarkannya lock off, tetapi maskot sistem berkata ia tidak tahu apa-apa. Khawatir dirinya akan terungkap sebagai amatir, ia mencoba mengajukan keluhan, tetapi sistem mengatakan itu sia-sia. Tiba-tiba, baik ia maupun Raja Iblis mendongak saat mendengar suara dari atas, dan seorang succubus bernama Shkes membuat pintu masuk yang megah, langsung tertarik pada Hanso. Ia mendekat terlalu dekat hingga membuat Hanso tidak nyaman, bertanya apakah ia boleh memeriksanya secara mendetail, yang membuat Hanso benar-benar bingung dan diam-diam memohon pada sistem untuk memperbaiki bug tersebut lebih cepat. Shkes mengabaikan ketidaknyamanannya dan mulai menggunakan kekuatannya. Saat sihirnya mulai berpengaruh dan mata Hanso mulai bersinar, Hanso segera membalas upayanya untuk mengendalikan dirinya, mendorong balik dengan kuat. Shkes benar-benar terkejut bahwa ia bisa menahan kekuatannya dengan begitu mudah, sementara Raja Iblis hanya menyuruhnya untuk bersikap lembut saat para bawahannya menonton dengan mata berbentuk hati. Shkes berteriak saat Hanso benar-benar membalikkan keadaan padanya. Shkes tidak percaya Hanso bisa menahan godaannya, tetapi Hanso hanya menyeringai, mengungkapkan bahwa dialah yang menulis pengaturan karakter menggoda Shkes sejak awal. Ternyata pahlawan kita sebenarnya adalah salah satu pengembang asli game tersebut, dan ia dengan sombong mengingat betapa mudahnya ia memanipulasi ciptaannya sendiri, termasuk Raja Iblis. Ia merasa bisa menangani situasi ini selama satu karakter pemberontak yang ia rancang tidak muncul. Namun pada saat itu, kehadiran baru terasa di ruang tahta. Hanso segera merasakan bahaya dan menjaga jarak dari Shkes tepat saat belenggu bayangan meletus dari lantai, dan Raja Iblis langsung mengenali serangan itu. Pahlawan kita benar-benar terikat oleh rantai tersebut, menyadari skenario terburuknya telah tiba. Sesosok iblis kuat baru muncul, dan Shkes tampak mengenalinya sebagai ayahnya. Ini adalah Shade, komandan pasukan bayangan, dan Hanso berteriak di dalam hati. Namun, Shade dengan dingin menyangkal sebagai ayahnya dan mengabaikannya sama sekali. Kepanikan Hanso meroket saat ia ingat bahwa ia memberikan kemampuan membaca pikiran yang kuat pada iblis spesifik ini. Komandan ini mengalihkan perhatian penuhnya pada Hanso, menuntut jawaban dengan ancaman kematian. Jadi, Hanso mencoba bersikap tenang, memberitahu Shade bahwa ia harus layak mendapatkan jawaban. Sedikit kesombongan itu membuatnya langsung menerima serangan kekuatan penuh dari Shade, skill pembunuhan tingkat tinggi bernama Shadow Star yang dirancang untuk mengabaikan semua pertahanan. Namun tepat sebelum serangan itu mengenainya, Raja Iblis berteleportasi di depan Hanso untuk memblokir pukulan fatal tersebut, memberitahu Shade bahwa ini adalah wilayahnya dan menuntut alasan mengapa ia menyerang salah satu orangnya. Shade hanya memelototinya balik melalui monokelnya, jelas tidak akan mundur. Untuk melawan kemampuan membaca pikiran, Hanso memproyeksikan pikiran-pikiran spesifik yang mengganggu, membanjiri pikiran Shade dengan gambar-gambar dirinya dikelilingi oleh penggemar yang memuja dan berfokus pada detail yang paling menarik perhatian yang bisa ia bayangkan. Raja Iblis mencoba menenangkan Shade, berjanji Hanso akan bersikap hormat, sementara Hanso panik di dalam hati karena tahu Shade jauh lebih kuat daripada bos barunya. Shade tampak menangkap pikiran-pikiran tersebut dan mengulanginya dengan lantang dengan kebingungan total, yang membuat Raja Iblis benar-benar bingung dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba, mata Raja Iblis mulai bersinar merah saat serangan mental itu justru mengenainya, dan ia segera mulai melakukan serangkaian pose yang sangat mencolok.
Shade benar-benar dipermalukan oleh tampilan ini sementara siasat Hanso berhasil dengan sempurna. Memutuskan ia sudah cukup, Shade mengumumkan bahwa ia akan pergi untuk melapor kepada Raja, memberi Hanso satu tatapan mengancam terakhir saat ia pergi. Dengan perginya Shade, Raja Iblis menjadi terlalu ramah dan Hanso menyadari bahwa ia masih dalam masalah. Sebuah jendela sistem mengonfirmasi bug masih aktif sehingga ia tidak bisa lockout, memaksanya untuk membuat rencana baru untuk melarikan diri dari kamp iblis dan menemukan para malaikat. Ia mencoba melarikan diri, melangkahi bawahan yang pingsan di lantai, tetapi sebelum ia bisa pergi jauh, suara Raja Iblis terdengar memintanya berhenti. Hanso menghadapi sang Raja Iblis, tetapi Raja Iblis hanya menyombongkan gelar dan toleransinya sebelum ekspresinya berubah jahat, menunjukkan betapa anehnya Hanso bertindak di sekitar Shade. Pahlawan kita benar-benar terpojok, menyadari bahwa Raja Iblis tidak tertipu sedikitpun. Raja Iblis mendekat terlalu dekat, menuntut untuk mengetahui apakah Shade mencoba merekrutnya secara diam-diam. Raja Iblis ini segera mulai memohon agar ia tetap tinggal, berjanji untuk memberikan apapun yang ia inginkan, dan Hanso hanya merasa bersyukur di dalam hati karena ia merancang orang ini agar mudah dimanipulasi. Jadi, ia bermain tenang, dengan lancar mengatakan bahwa Shade bahkan tidak layak untuk membuat penawaran, yang dipercayai sepenuhnya oleh Raja Iblis sambil bertanya kemana saudara barunya berencana pergi. Hanso benar-benar sudah muak, mencoba membuat Raja Iblis yang manja itu melepaskannya. Jadi, ia mengarang kebohongan tentang perlunya mengumpulkan sumber daya dari gua api yang mencair untuk klan, dengan sengaja lupa menyebutkan bahwa di sanalah ia berencana menemukan para malaikat. Ia menunjuk secara dramatis, menyatakan ia memiliki urusannya sendiri untuk diselesaikan di sana. Sementara itu di medan perang yang berbeda, dua anggota klan malaikat mengamati kehancuran yang terjadi, dengan salah satu dari mereka bingung bagaimana pasukan iblis kecil bisa menyebabkan kehancuran sebesar itu. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, ia memutuskan untuk menggunakan kemampuan khusus, berdoa kepada penguasa waktu, mengaktifkan sihir malaikat tingkat tinggi bernama Mirage of the Past untuk memutar ulang pertempuran. Mantra ini mengungkapkan visi mengejutkan tentang Hanso yang secara tunggal memusnahkan seluruh kelompok pahlawan, dan dari sudut pandang mereka, ia terlihat seperti Raja Iblis baru yang sangat kuat dan menakutkan. Para malaikat ini benar-benar ngeri, mengiranya sebagai Raja Iblis legendaris yang hanya mereka dengar dari rumor. Pemimpin ini segera menyatakan Hanso sebagai musuh nomor satu seluruh klan malaikat, dan dengan target baru di depan mata, mereka sekarang lebih bertekad untuk memenangkan perang. Medan perang mereka berikutnya adalah wilayah vulkanik yang sama yang dituju Hanso. Hanso berhasil sampai ke alam rahasia vulkanik, hanya untuk menemukan Raja Iblis yang manja mengikutinya demi perlindungan. Ia berterus terang memberitahu pria itu bahwa ia di sini untuk menemukan para malaikat, yang tentu saja membingungkan bos iblis barunya. Menyadari kata-kata tidak akan berhasil, Hanso memutuskan sudah waktunya untuk menjadi sedikit lebih persuasif agar ia pergi. Namun sebelum mereka bisa berdebat, ledakan energi besar meletus dari lava di bawah mereka, menciptakan pilar api besar yang menarik perhatian monster lokal. Raja Iblis segera bersemangat, menyuruh saudaranya untuk mundur dan membiarkannya menangani ini. Dua petarung baru muncul dari api, dengan satu orang mengatur posisi pertahanan. Hanso dengan cepat menyadari area tersebut dipenuhi dengan efek damage overtime yang mengabaikan semua pertahanan. Ia pikir sedikit daya tembak lagi sudah cukup untuk memusnahkan para bawahan ini untuk selamanya, bahkan dengan percaya diri memberitahu Raja Iblis bahwa ia bisa dengan mudah menanganinya sendiri. Kecuali rencananya segera gagal, saat monster buas itu mulai sembuh dengan cepat bukannya terkena damage lebih lanjut. Dengan serangannya yang tidak berguna, Hanso mencoba memfokuskan kembali pada tujuan utamanya untuk menemukan kamp malaikat. Ia mencoba bermain tenang, tetapi jelas ia juga terkena damage dari sesuatu. Sebagai seorang penyembuh, ia merapalkan Star Shin Heal dengan cepat pada dirinya sendiri untuk memulihkan keadaan, tetapi mantra itu benar-benar menjadi bumerang, menyebabkannya kehilangan sebagian besar HP-nya. Jendela sistem muncul, mengungkapkan bahwa ia telah terkena pasive skill baru bernama Clumsy Hands. Pasive baru ini secara harfiah membalikan efek dari setiap skill yang ia gunakan, dan ia terpaksa menerimanya. Maskot sistem ini muncul, mengakui bahwa ia tidak tahu apa bug baru ini, yang membuat Hanso benar-benar kacau. Saat ia terganggu oleh perkembangan yang merusak game ini, salah satu monster menerjangnya dari atas, tetapi Raja Iblis langsung mencegatnya, marah karena ada yang berani menyerang orang favorit barunya secara diam-diam. Raja Iblis ini masih dalam mode, lindungi saudara baru saya, sama sekali mengabaikan pasukannya sendiri yang hancur di bawah. Dan sayangnya bagi mereka, seluruh pasukan monster lava merangkak naik untuk bergabung dalam pesta. Hanso dengan cepat menilai situasi, menyadari rute pelarian mereka terputus total. Jadi, ia memberitahu Raja Iblis untuk fokus, menunjukkan bahwa mereka harus bertarung jika ingin ada yang selamat. Menerima petunjuk itu, Raja Iblis terjun ke dalam pertempuran dengan serangan yang terdengar mencolok, sementara Hanso juga terlibat dalam upaya untuk speed blitz monster-monster tersebut dan mendaratkan critical hits. Dan bos barunya hanya berteriak pada dirinya sendiri untuk pergi lebih cepat. Para bawahannya mencoba yang terbaik untuk menahan garis depan melawan monster batu yang terlihat tangguh, tetapi jelas mereka benar-benar hancur. Bahkan Raja Iblis berjuang, diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena merancang panggung ini begitu sulit. Hanso melihat dengan keringat dingin, melihat seluruh rencana mereka berantakan dengan cepat. Saat itu,
monster besar dengan mata merah bersinar muncul tepat di belakangnya untuk serangan diam-diam. Dan pahlawan kita tahu hal-hal ini hanya memperlambat misi aslinya. Sementara itu, Raja Iblis benar-benar kewalahan dan mulai meminta bantuan dengan menyedihkan. Hanzo mengertakkan gigi, tahu tidak mungkin ia bisa sampai ke sana tepat waktu. Memutuskan strategi baru yang jauh lebih berisiko, ia menyiapkan serangan All or Nothing yang masif, mengaktifkan skill bernama Starlight Punishment Moon Cycle, dan mengumpulkan bola energi cahaya yang besar. Ia melepaskan gelombang kekuatan raksasa dengan deklarasi bahwa mereka semua akan jatuh bersama, yang membuat Raja Iblis berteriak bahwa tidak ada waktu untuk bersembunyi dari pertarungan. Dan di mata Hanzo, Anda bisa melihat pantulan dari serangannya sendiri yang menghancurkan. Kecuali serangan All or Nothing-nya benar-benar menjadi bumerang, justru menghantam Raja Iblis dan bawahannya dengan gelombang penyembuhan yang masif. Raja Iblis ini merasakan lonjakan energi yang tiba-tiba, matanya bersinar merah dengan kekuatan baru, dan ia meraung, merasa benar-benar luar biasa setelah terkena apa yang seharusnya menjadi ledakan fatal. Hanzo hanya bisa menatap dengan tidak percaya, menyadari tingkat penuh dari kutukan Clumsy Hands-nya. Akhirnya ia sadar bahwa passive skill tersebut membalikkan serangannya, mengubahnya menjadi buff area yang sangat kuat. Ia meratap bahwa ini benar-benar tidak berguna untuk dirinya sendiri, karena ia masih belum bisa merapalkan penyembuhan sederhana. Namun kemudian jendela sistem muncul, memberi selamat kepadanya karena naik level dari Assistance Experience. Ia terkejut melihat ia mendapatkan EXP dari pembunuhan sekutunya dan kenaikan level itu bahkan meningkatkan semua statistiknya. Strategi baru mulai terbentuk. Jika ia tidak bisa menjadi pemberi damage, ia hanya akan menjadi pendukung, support, terbaik di dalam game. Dengan seringai jahat, pahlawan kita menyadari bahwa ia baru saja menemukan eksploitasi sempurna untuk selamat dari kekacauan ini. Hanzo berdiri dengan percaya diri di tengah kekacauan, siap untuk menjalankan rencana barunya. Ia mengeluarkan item buff, memberitahu Raja Iblis untuk bersiap melakukan pembantaian yang sesungguhnya. Bos barunya benar-benar bersemangat memimpin serangan saat para bawahan bersiap untuk putaran kedua. Hanzo melepaskan gelombang kekuatan lain, menyalurkannya langsung ke pasukan Raja Iblis. Jendela sistem mengonfirmasi buff-nya sangat gila, meningkatkan kekuatan dan pertahanan mereka masing-masing 100 poin. Raja Iblis ini merasa benar-benar tak terkalahkan, memberitahu Hanzo bahwa ia tidak akan pernah membiarkan orang favorit barunya pergi. Sementara para iblis mengamuk, Hanzo hanya mengumpulkan EXP, naik level 4 kali berturut-turut. Namun, dalam kondisi mabuk kekuasaan, sang Raja Iblis gagal menyadari monster batu raksasa yang mengendap-endap di belakangnya dan ia langsung panik, berteriak meminta saudaranya untuk menyelamatkannya dari kecerobohannya sendiri. Hanzo hanya memberikan seringai percaya diri yang keren, berjanji bahwa selama ia ada di sana, semua orang akan aman. Dengan Raja Iblis yang terpojok, Hanzo memutuskan untuk menguji keterampilan baru dengan melilitnya menggunakan rantai bercahaya. Ia mengaktifkan Stardust Chain, kemampuan yang seharusnya menguras kesehatan musuh, tetapi berkat bug yang ia miliki, kemampuan ini secara acak mentransfer buff kuat kepada siapapun yang ia kenai. Rantai ini hancur secara dramatis setelah terhubung dengan monster yang mengancam bosnya, dan makhluk itu hancur berkeping-keping dalam ledakan besar. Ledakan yang dihasilkan begitu dahsyat hingga membersihkan sebagian besar area di sekitarnya. Bos iblisnya benar-benar terpukau melihat betapa hebatnya Hanzo, menyuruhnya untuk duduk santai dan menonton. Namun, Hanzo tidak merayakannya karena ia sudah melihat masalah lain di Cakrawala. Tepat pada saat itu, Raja Iblis berteriak agar ia waspada karena gelombang monster baru sedang mendekat. Pria ini langsung panik, mengakui bahwa ia melewatkan beberapa monster dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Jadi, Hanzo merapalkan Stardust Chain pada dirinya sendiri, mengetahui bahwa keterampilan yang terbalik itu akan memberinya buff acak. Jendela sistem mengonfirmasi bahwa ia mendapatkan buff Metal Fighter, yang secara instan menjadikannya ahli dalam pertarungan jarak dekat. Ia menyadari dengan seringai bahwa bug tersebut baru saja memberinya salah satu keterampilan tempur terkuat di seluruh permainan. Sementara itu, di bagian lain dari alam vulkanik, sepasukan iblis berjaga di reruntuhan kuno. Mereka melihat sesosok figur mendekat, bertanya-tanya siapa yang berani masuk tanpa izin ke wilayah Lord Dome. Sosok itu adalah malaikat tingkat tinggi, dan pemindaian cepat mengungkapkan bahwa ia adalah spesialis tempur kelompok yang lengkap. Iblis-iblis ini mengejeknya, mencium bau alkohol dan berasumsi bahwa waktu reaksinya akan lambat, sebuah kesalahan fatal. Malaikat ini hanya dengan tenang memberitahu sekutunya yang tidak terlihat untuk tidak khawatir dengan apa yang ia lakukan sebelum melesat melalui barisan iblis dalam kilatan cahaya merah. Ia melepaskan teknik kecepatan utamanya, dengan mudah melumpuhkan mereka semua dalam sekejap. Dengan para prajurit iblis yang sudah diurus, pemimpin malaikat, Meng Fen, mengumumkan bahwa ia siap memburu target aslinya. Namun, sekutunya memperingatkan bahwa sebagai malaikat terkuat sekalipun, ia tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki musuh baru ini. Ia sama sekali tidak khawatir, yakin bahwa sekuat apapun musuh itu, setiap orang memiliki kelemahan, dan ia bertekad untuk menemukannya agar bisa menghabisinya secara pribadi. Kembali ke Hanzo, ia menggunakan keterampilan terbalik lainnya untuk melepaskan badai debu bintang yang masif pada monster yang tersisa, yang benar-benar membersihkan medan tempur, membuatnya tampak angkuh saat penggemar Raja Iblisnya bersorak. Namun, tepat saat mereka hendak bergerak, serangan kejutan terbang tepat ke arah kepala Hanzo.
Ia dengan santai mengangkat tongkat tengkoraknya, menangkis proyektil itu dengan sedikit ledakan energi, menghentikan serangan itu tepat beberapa inci dari wajahnya. Hansu sebagian besar hanya merasa kesal, bertanya-tanya siapa yang berani menyerang seseorang sehebat dirinya secara diam-diam. Ia mendongak dan melihat seorang pejuang berdiri di tebing jauh yang dikelilingi aura samar, dan itu tidak lain adalah malaikat tingkat tinggi Li Mengfen, yang jelas tidak datang untuk berbincang. Reaksi langsung Hansu bukanlah ketakutan, melainkan kekaguman, karena tentu saja musuh yang ia incar adalah wanita yang sangat cantik. Raja Iblis sedikit lebih khawatir, bertanya kepada saudaranya apa rencana mereka sekarang setelah para malaikat tiba. Sementara itu, bala bantuan Mengfen tertegun karena Hansu menepis serangannya dan sekarang berjalan tepat ke arah mereka. Mereka melihat ladang monster batu yang kalah, menyadari bahwa dia pasti yang menyebabkan semua kehancuran ini. Mengfen memperhatikan dengan saksama saat Hansu dan rekan iblisnya memperpendek jarak. Alih-alih bertarung, Hansu berpose mencolok, menyambutnya seolah-olah ia sudah menunggunya selama ini. Namun dari sudut pandangnya, Hansu tampak seperti iblis menakutkan dengan mata merah menyala, berjanji bahwa ia telah menunggunya. Dan Mengfen membalas tatapannya dengan niat membunuh murni, siap untuk menjatuhkan monster yang ia yakini sebagai Hansu. Mengfen segera menerjang ke depan, pedangnya bersinar dengan aura merah yang ganas. Pedang mereka terkunci dalam kebuntuan yang tegang, tetapi Hansu tersenyum seolah ini hanyalah hari biasa. Bala bantuannya terbang turun, berteriak bahwa iblis itu akan mati, sementara Hansu hanya bertanya mengapa mereka menyerang. Ia benar-benar mengabaikan upaya Hansu untuk berbicara, mengisi serangan lain dan menyuruhnya diam dan mati. Hansu menggunakan keterampilan observasi, menyadari bahwa ia hanya punya beberapa detik tersisa pada buff Metal Fighter-nya. Keduanya bertukar pukulan dalam bentrokan udara berkecepatan tinggi, percikan api berterbangan di mana-mana. Dan dengan matanya yang bersinar, Hansu memperingatkannya bahwa waktu hampir habis dan lebih baik ia mendengarkan. Mengfen melepaskan kekuatan penuhnya, sayapnya terbentang lebar, menantangnya untuk menghadapi serangan pamungkasnya. Pedang malaikatnya menghantam dengan pilar cahaya besar, tetapi Hansu menghadapinya langsung dengan teknik tebasan chi miliknya yang kuat. Kedua serangan itu bertabrakan dalam ledakan energi yang menyilaukan yang mengguncang seluruh area. Saat debu mereda, Mengfen masih berteriak agar iblis itu mati. Jadi, pedang Hansu bersinar dengan kekuatan penentu terakhir. Ia mendaratkan pukulan telak, dengan tenang memberitahu bahwa ia telah kalah saat Mengfen menatap dengan terkejut. Serangan ini meninggalkan tanda X merah bercahaya di tubuhnya, menandakan serangan kritis. Mengfen benar-benar terpana, tidak mampu memahami kekuatan Hansu yang luar biasa. Ia jatuh dari langit, kalah, saat para minion Raja Iblis menonton dari bawah. Melihat kesempatan mereka, para minion meraung dan menyerbu ke arah malaikat yang jatuh itu. Berbaring di tanah dan terluka, Mengfen hanya bisa mengutuk ketidakberdayanya sendiri. Namun Hansu turun tangan, menebas para minion dan menyuruh mereka menyingkir. Hansu berdiri di atas malaikat yang jatuh itu, dengan tenang bertanya apakah ia akhirnya siap untuk mendengarkan, sementara klub penggemar Raja Iblis barunya menjadi liar, bersorak untuk saudara mereka yang tak terkalahkan. Bala bantuan Mengfen hanya bisa menonton dengan terkejut, tidak percaya bahwa petarung terkuat mereka dikalahkan dengan begitu mudah. Hansu mencoba meredakan situasi, memberitahu bahwa ia tidak punya niat buruk dan hanya ingin berbicara. Tapi ia tidak mau mendengarkan, menuduhnya telah menghabisi sekutunya dan bersumpah untuk membuatnya membayar. Hansu benar-benar bingung, sama sekali tidak tahu apa yang ia bicarakan, dan ia mencoba menjelaskan bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman besar. Tepat sebelum Raja Iblis masuk dan menuduhnya membunuh semua budaknya, ia berjanji untuk memastikan penyusup itu tidak akan pernah pergi, yang benar-benar menggagalkan upaya diplomasi Hansu. Jendela sistem muncul mengonfirmasi bahwa ia telah membersihkan lantai tetapi juga memicu mode sulit dengan membuat marah bos terakhir. Tanah mulai meletus dengan kekuatan yang menandakan segalanya akan menjadi jauh lebih buruk. Mengfen tiba-tiba berteriak agar ia waspada saat Hansu menariknya untuk menyelamatkannya. Pilar api besar meletus dari tempat yang baru saja ia tempati. Sebuah kejadian yang sangat dekat. Ia benar-benar terpana, menuntut untuk mengetahui mengapa musuhnya menyelamatkan nyawanya. Hansu akhirnya mengungkapkan rencana aslinya. Ia membutuhkannya tetap hidup untuk membawanya ke kamp malaikat. Saat seluruh area runtuh di sekitar mereka, Raja Iblis menyuruh Hansu untuk pergi lebih dulu tanpanya. Dengan langit-langit yang runtuh, Hansu membawa Mengfen melalui kekacauan menghindari batu dan api yang jatuh. Sekutunya berteriak dari pintu keluar bahwa tempat itu akan tertutup untuk selamanya. Jadi Hansu memfokuskan energinya bersiap untuk melakukan lari terakhir. Ia melemparkannya ke punggungnya, memberitahunya bahwa ia terlalu lambat saat mereka berlomba menuju portal. Hansu melakukan lari cepat melalui gua yang runtuh membawa Mengfen saat mereka menghindari batu-batu yang jatuh. Harapan satu-satunya adalah portal keluar yang bersinar di ujung terowongan. Ia tiba-tiba berteriak agar Hansu waspada dari atas saat batu besar jatuh hampir mengenai mereka beberapa inci saja. Sekutunya benar-benar terputus di sisi lain, menyadari mereka terlambat untuk membantu. Sekarang setelah mereka terjebak, Hansu dengan tenang menyarankan mereka bekerja sama untuk mengalahkan bos rahasia dan melarikan diri. Mengfen segera menolaknya, menolak untuk bergabung dengan iblis. Tepat pada saat itu,
Penggemar Raja Iblis dan para minion akhirnya menyusul, memanggilnya saudara. Raja Iblis ini sangat marah, berteriak bahwa ia akan membunuh semua malaikat. Meng Fen terpana, akhirnya menyadari siapa musuh yang sebenarnya. Ternyata bos terakhir dari alam ini adalah Raja Iblis berlengan 4 dari lapisan terdalam. Pria ini telah melibas beberapa pemain tingkat tinggi lainnya. Salah satu petualang yang kalah terlihat berteriak meminta siapapun di lapisan pertama untuk datang menyelamatkan mereka. Namun Raja Iblis hanya tertuju pada Hansu, berjanji bahwa ia selanjutnya karena telah membunuh para budaknya. Hansu hanya menyeringai, memutuskan bahwa jika ia terjebak, ia mungkin juga menghabisi kedua pihak dan mendapatkan semua hadiahnya. Jendela sistem muncul mengumumkan tingkat kesulitan telah ditingkatkan dan level monster meningkat, diikuti oleh pesan lain yang mengonfirmasi bahwa kebangkitan penuh telah dimulai. Sistem ini secara resmi memberitahu semua pemain untuk bersiap bertempur, menjebak Hansu, Meng Fen, dan Raja Iblis bersama-sama. Semua monster batu yang mereka kalahkan sebelumnya mulai bangkit kembali. Sama bingungnya dengan yang lainnya. Raja Iblis itu menyerbu ke tengah pertempuran memberitahu Meng Fen bahwa ia tidak menerima perintah dari malaikat. Meng Fen memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan, mengisi serangan pedang bulu badai miliknya sendiri, melepaskan rentetan proyektil energi ke monster yang bangkit di bawah, yang hanya meraung balik, sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan tersebut. Ia menyadari sekutunya dalam masalah besar jika prajurit biasa saja skuad ini. Sementara Raja Iblis melompat kembali ke medan perang, berjanji untuk menghabisi benda-benda ini untuk selamanya. Ternyata lapisan ini hanyalah teka-teki memanjat tanpa monster. Jadi, yang perlu mereka lakukan hanyalah mengikuti jalur yang telah ditentukan. Ia melangkah pertama kali ke atas apa yang seharusnya menjadi pijakan aman dan mulai mendaki tebing yang berapi. Namun ia mendapat kejutan yang sangat tidak menyenangkan saat menyadari zona aman itu tidak lagi aman. Geser api yang masif meletus tepat di bawahnya, membuat bocah itu terlempar kembali ke bawah dengan teriakan. Ia jatuh kembali ke titik awal, yang membuat kedua rekannya terkejut. Hansu benar-benar bingung karena ia yakin tadi berada di jalur yang benar. Sistem kemudian berbunyi dengan pembaruan yang sangat tepat waktu. Rute aman telah diatur ulang secara acak. Ia hanya bisa menghela napas, menyadari bahwa permainan ini benar-benar mengada-ada seiring berjalannya waktu. Penggemar fanatik iblisnya bertanya-tanya apakah Hansu masih bisa melanjutkan setelah terkena serangan telak seperti itu. Hansu kembali melakukannya, masih sama kesalnya dengan betapa sulitnya pendakian sederhana ini sekarang. Kedua rekannya hanya bisa menonton saat ia mulai melompat dengan hati-hati menaiki gunung berapi, selangkah demi selangkah yang berbahaya. Namun, bukannya menemukan jalan baru, Hansu justru meraih titik yang sama persis dengan yang baru saja meledak, yang membuat penggemar iblisnya panik dan memperingatkannya bahwa disitulah serangan itu berasal. Dan Meng Fen tidak percaya ia dengan sengaja berjalan ke jalan buntu. Ia tetap meraih batu bercahaya itu dan langsung dihantam oleh pilar api besar lainnya, tepat seperti yang mereka duga. Ledakan ini membantingnya kembali ke tanah di antara kedua rekannya yang tertegun. Namun, bocah kita itu hanya bangkit kembali, sama sekali tidak terpengaruh, dan memutuskan untuk mencoba lagi. Ia berlari kembali ke tebing dan meraih batu bercahaya lainnya, terkena ledakan api lagi, dan ia terus melakukannya berulang kali, menahan setiap hantaman yang dilemparkan gunung berapi itu kepadanya. Raja Iblis ini sangat bingung, ia bahkan bertanya kepada Meng Fen apakah Hansu memiliki semacam masalah. Namun, ia dengan tepat menebak bahwa Hansu pasti mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Setelah menerima banyak kerusakan, tangannya terlihat cukup parah, tepat sebelum jendela sistem muncul mengumumkan bahwa ia telah membuka pencapaian tersembunyi karena bertahan dari 10 letusan, yang memang merupakan rencananya sejak awal, karena sekarang ia memiliki buff resistensi api permanen sebesar 200 poin. Dengan resistensi barunya yang aktif, Hansu hanya tersenyum, siap untuk benar-benar mulai mendaki. Ia memberitahu keduanya bahwa perencanaan sudah selesai, dan ia akan membawa mereka sendiri, memimpin jalan menaiki tebing sambil memperingatkan mereka untuk mengubah rute jika jebakan aktif. Kedua pengikutnya masih bingung, menyadari bahwa ia sekarang sengaja memicu serangan tersebut. Namun, Hansu hanya menyeringai, memberitahu mereka untuk tidak khawatir karena ia punya rencana, sambil memamerkan skill aura barunya. Dengan resistensi api barunya yang aktif, Hanso memperkuat auranya, siap untuk pendakian yang sebenarnya. Ia meluncur lurus ke atas tebing sementara kedua rekannya menonton dengan tidak percaya. Ia hanya tersenyum melalui api, dengan santai menyebut magma yang mematikan itu sebagai mandi air hangat yang menyenangkan. Meng Fen dan Raja Iblis benar-benar terpana, menyadari bahwa ia mengabaikan rasa sakit itu sepenuhnya. Setelah mencapai puncak, Hanso menyatakan jebakan tersebut tidak berguna dan memberitahu mereka bahwa saatnya untuk lapisan ketiga. Di lapisan itulah, Raja Iblis berlengan 4 sudah menunggu untuk bertarung. Ternyata ia sedang sibuk menghabisi kelompok petualang tingkat tinggi lainnya, yang pemimpinnya hampir menyerah karena timnya kewalahan. Ia memberitahu krunya untuk bertahan sampai malaikat kuat yang membunuh para budak datang membantu mereka. Raja Iblis ini hanya tertawa, mengoreksi mereka bahwa sebenarnya iblis lainlah yang menghabisi anak buahnya. Berita ini membuat para petualang panik, menyadari bahwa mereka akan terjebak dalam baku tembak. Namun, pemimpin mereka tidak peduli siapa yang datang selama ia memiliki kambing hitam yang nyaman. Tepat pada saat yang tepat, Hansu dan rombongannya yang sangat bingung tiba di pintu masuk ruang bos.
Ia dengan dramatis mendorong pintu besar itu sementara kedua pengikutnya hanya berdiri dan menonton. Mengintip ke dalam kekacauan, Hansu dengan sinis bertanya-tanya siapa yang harus ia selamatkan terlebih dahulu. Ia kemudian mengaktifkan skill yang mengirimkan berkas cahaya langsung ke arah kelompok petualang, yang bermanifestasi sebagai bulu bercahaya di dahinya, yaitu bulu penyesat, Feather of Mislead. Skill kecil yang praktis ini mentransfer semua agro miliknya ke target baru selama 10 detik. Raja Iblis ini segera berhenti, mengalihkan perhatian penuhnya ke arah para petualang dan menuduh mereka membunuh budak-budaknya. Ia kemudian bersiap untuk serangan besar, siap untuk melenyapkan target-target yang baru saja disediakan dengan mudah. Raja Iblis ini menelan umpan tersebut dengan sempurna, mengaum saat ia menerjang lurus ke arah para petualang, membawa pedang api raksasanya ke bawah ke arah pemimpin partai, yang akhirnya menyadari bahwa ia telah dipermainkan sepenuhnya oleh trik pengalihan agro Hansu. Seluruh timnya berebut untuk membuat penghalang, nyaris berhasil menahan pukulan yang menghancurkan itu. Salah satu petualang kemudian memberanikan diri berteriak pada kru Hansu karena tidak membantu mereka. Sementara pemimpin mereka mengenali Meng Fen, tetapi hanya mencemooh timnya karena mengira ia akan benar-benar menyelamatkan mereka. Ia kemudian memerintahkan orang-orangnya untuk lari ke pintu keluar, yang tentu saja membawa mereka langsung ke kelompok Hansu. Pemimpin ini hanya menyeringai, memberitahu kru kita untuk mati menggantikannya agar ia bisa melarikan diri dengan bersih, dan segera merapal mantra es besar, menyegel seluruh pintu masuk. Penggemar fanatik iblis Hansu benar-benar marah, menyadari bahwa mereka baru saja terjebak di dalam bersama bos. Di sisi lain, Antek petualang bingung, tetapi pemimpin menjelaskan mereka tidak bisa melarikan diri sampai monster itu mati. Rencana briliannya adalah membiarkan Meng Fen dan para iblis melemahkan bos sehingga ia bisa masuk untuk melakukan serangan terakhir. Dengan pintu keluar yang membeku total, kru kita resmi terjebak di ruang bos. Penggemar fanatik iblis ini hampir tidak bisa menahan gempuran bos, berteriak pada Meng Fen untuk memecahkan segel. Namun, ia menjelaskan itu adalah teknik malaikat khusus yang tidak akan pecah kecuali kastornya ditangani. Raja iblis ini hanya tertawa, dengan mudah mengalahkan penggemar fanatiknya sambil mengejek para penyusup yang terjebak. Karena dihancurkan sepenuhnya, penggemar fanatik iblis mengutuk para malaikat sebagai munafik egois yang mengkhianati bangsanya sendiri. Mendengar ini, Meng Fen akhirnya memutuskan untuk turun tangan, melepaskan sayap malaikatnya yang bercahaya. Ia merasa bertanggung jawab atas kekacauan ini, mengakui bahwa ia tidak mengerti mengapa malaikat lain akan melakukan aksi seperti ini. Namun, karena ia yang membawa mereka ke sini, ia menyatakan itu adalah tugasnya untuk mengeluarkan mereka, terbang langsung ke arah bos. Meng Fen melepaskan serangan pamungkasnya, Slaying Judgment, mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam satu serangan. Namun, serangannya hanya membuat Raja Iblis marah, yang menahan hantaman itu sementara penggemar fanatiknya masih terkapar. Dan kekuatan dari jurusnya sendiri membuatnya terbang ke belakang, jatuh keras ke lantai. Ternyata ia baru saja mengaktifkan skill pengorbanan yang membakar sayapnya untuk peningkatan kekuatan, dan itu adalah perjalanan satu arah. Hansu segera menyuruhnya berhenti, tetapi ia bersikeras itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup melawan monster ini. Bocah kita dengan tenang menjelaskan bahwa ia tahu kelemahan bos, yang membuat penggemar fanatiknya semakin kagum. Ia menjatuhkan beberapa lore, mengungkapkan bahwa monster-monster ini awalnya diciptakan untuk menjaga artefak ilahi yang kuat. Sementara itu, jendela sistem memperingatkan mereka bahwa bos sedang beregenerasi dan memiliki 15 detik hingga fase keduanya. Jadi, Hansu menunjukkan bahwa kelemahan monster itu adalah artefak yang dijaganya sendiri, yaitu tungku besar tepat di belakangnya. Wahyu ini benar-benar mengejutkan penggemar fanatik iblis, yang sekarang 100% yakin dengan kejeniusan saudaranya. Secara internal, Hansu hanya menyeringai, berpikir tentu saja ia tahu semua ini karena dialah yang menulisnya. Sesi strategi singkat mereka terpotong oleh Raja Iblis, yang sangat marah karena mereka berhasil melukainya. Ia segera melepaskan serangan baru, memanggil badai bola api besar. Dan saat api menghujani, sistem mengonfirmasi bahwa bos telah resmi memasuki tahap kedua. Hanso memberitahu penggemar fanatiknya untuk membuka jalan, menyatakan ia akan menangani tungku itu sendiri. Ia mengingatkan mereka bahwa skill resistensi api barunya berarti ia bisa langsung berjalan menembus lava. Dengan rencana baru, Meng Fen dan Raja Iblis setuju untuk mengalihkan perhatian bos. Hanso menunjukkan jalan, memerintahkan mereka untuk maju sebagai tim. Namun, Raja Iblis tidak akan membiarkan mereka begitu saja, memanggil seluruh pasukan Antek untuk memblokir jalan mereka. Meng Fen memimpin, terbang ke depan untuk mengukir jalan melalui gerombolan monster untuk yang lain. Meng Fen melepaskan serangan pedang malaikat besar, mengukir jalan melalui Antek untuk yang lain. Dan dengan jalan terbuka, Hansu dan penggemar fanatiknya berlari kencang menuju tungku. Raja Iblis ini tidak membiarkannya, mengunci Hansu untuk serangan maut dari atas. Namun, penggemar fanatiknya dengan heroik mencegat pukulan itu, memberitahu saudaranya untuk terus maju. Ia bahkan meletuskan skill demonisasinya, memperkuat diri untuk menahan bos. Membiarkan Hansu mempercayakan distraksi kepadanya sementara ia menuju target. Ia akhirnya mencapai tepi tungku besar, melangkah ke batu yang sangat panas. Dan dengan aura resistensi apinya aktif, ia langsung melompat ke dalam lava. Seluruh tungku ini meletus menjadi pilar api besar saat ia mendarat di dalam,
membiarkan kedua rekannya menatap dengan kekaguman mutlak, menyadari bahwa ia benar-benar selamat. Jauh di dalam api neraka, Hansu meraih artefak biru bercahaya yang dikenal sebagai Ice Heart. Ini membuat Raja Iblis benar-benar kehilangan akal sehatnya, berteriak agar Hansu keluar dan bertarung. Tapi sudah terlambat. Bocah kita mendapatkan hadiahnya dan segera menghancurkan Ice Heart di genggamannya. Raja Iblis ini mulai memanjat dinding tungku, tertawa bahwa mereka tidak bisa melarikan diri darinya. Namun Hansu hanya menyentuh tungku tersebut, secara instan membekukan bos dan mendebuff resistensinya. Ia hanya menyeringai, memegang inti artefak yang bercahaya, misi selesai. Namun entah dari mana, pemimpin malaikat bajingan itu muncul dan menggunakan skill untuk merebut artefak dari tangannya. Orang ini, Bai Chong, benar-benar berterima kasih kepada Hansu karena telah melakukan semua pekerjaan sebelum mengumumkan ia mengambil harta karun itu. Meng Fen benar-benar marah, tetapi Bai Chong hanya berkhotbah tentang keadilan malaikat sambil menyebut mereka sekumpulan penjahat. Penggemar fanatik iblis Hansu benar-benar muak dengan monolog tersebut, berteriak agar mereka langsung bertarung. Dan Meng Fen menyerbu maju menuntut artefak itu kembali, siap untuk bertarung. Namun Bai Chong menyalurkan kekuatan Ice Heart, melepaskan gelombang energi pembeku, dengan angkuh mengingatkan mereka bahwa dialah yang memegang barang ilahi sekarang. Kekuatan es ini mulai merambat ke atas Meng Fen dan Raja Iblis, membekukan mereka di tempat. Sementara Bai Chong tertawa, menyatakan dirinya sebagai yang terkuat dari klan malaikat dengan harta karun baru ini. Namun Hansu akhirnya angkat bicara, dengan santai bertanya siapa yang memberinya izin untuk mengambilnya. Dan malaikat bajingan itu akhirnya mengenalinya sebagai orang luar dari sebelumnya. Hansu mengatakan bahwa ia awalnya ingin bergabung dengan para malaikat, tetapi sekarang melihat mereka hanyalah pengecut yang menusuk dari belakang, yang membuat Bai Chong mengancam akan mengubahnya menjadi patung es seperti bos tadi. Bocah kita hanya menyeringai, mengklarifikasi pedangnya bukan untuknya, tetapi untuk sesuatu yang sama sekali lain, sebelum ia melompat tepat ke punggung Raja Iblis yang masih membeku. Ia mengalahkan bos yang terkena debuff dalam satu serangan api, mendapatkan pemberitahuan kill secara instan. Ini membuat Bai Chong benar-benar tidak bisa berkata-kata, tidak percaya bos itu tumbang dalam satu pukulan. Dan Hansu mendapatkan drop jarahan besar untuk first kill, termasuk hewan peliharaan baru dan set baju besi magma lengkap. Pemimpin malaikat ini benar-benar marah, menuduh Hansu mencuri mangsanya dan melepaskan badai es besar. Namun Hansu hanya dengan tenang mengaktifkan baju besi magma barunya, siap untuk membalas serangan itu. Ia dengan mudah menahan ledakan es dengan peralatan barunya yang berapi-api. Sihir kuat ini benar-benar menguap terhadap panas baju besinya yang luar biasa. Hansu hanya berdiri di sana dengan pakaian lengkap dalam set legendaris barunya, lengkap dengan bonus set yang luar biasa. Seorang pria berbaju zirah mengumpulkan sekutunya untuk menyerang lawan demi harta rahasia. Lawan ini mengungkapkan bahwa mereka juga bisa memanggil asisten. Sebuah pedang digunakan untuk mengaktifkan lingkaran pemanggilan besar di tanah. Makhluk api besar yang disebut Magma Lord dipanggil. Jendela sistem merinci kemampuan Magma Lord sebagai hewan peliharaan magis. Magma Lord ini menyerang, dan pria berbaju zirah itu membuat penghalang pertahanan. Pemanggil ini merapal kemampuan perisai api pada Magma Lord. Perisai api ini menembus penghalang, menyebabkan kesusahan bagi mereka yang ada di dalamnya. Pria berbaju zirah ini memutuskan untuk menggunakan item es yang kuat untuk mengakhiri pertarungan. Sebelum ia bisa bertindak, ia dilumpuhkan oleh mantra penghilang kontrol. Pemanggil ini mengambil item es dari pria yang lumpuh itu. Item es ini dibuka segelnya, membebaskan dua orang yang terjebak di dalamnya. Salah satu individu yang dibebaskan mengumumkan niatnya untuk bergabung dalam pertarungan. Ia bergerak untuk menyerang pria berbaju zirah yang lumpuh. Seorang wanita berambut putih melakukan intervensi dan memblokir serangan itu. Penyerang ini bertanya mengapa ia membela pria berbaju zirah itu. Ia menjelaskan bahwa situasinya telah berubah dan tetua mereka sedang menjaga pintu masuk alam. Ia memperingatkan bahwa mengalahkan orang-orang ini akan menyebabkan konflik yang lebih besar. Penyerang ini setuju untuk mengampuni mereka tetapi menetapkan dua syarat, melepaskan pria itu. Wanita berambut putih ini bertanya apa syaratnya. Penggemar fanatik iblis ini mempertimbangkan poinnya, memutuskan mungkin tidak sepadan untuk membuat seluruh klan malaikat mengejarnya. Jadi, ia menetapkan syarat pertamanya. Bai Chong harus diserahkan kepada para malaikat untuk diadili dengan pantas. Dengan seringai angkuh, dia mengangkat dua jarinya untuk permintaan yang jauh lebih personal, menunjuk tepat ke arah Meng Fen dan menyatakan bahwa gadis itu harus menjadi miliknya. Hal ini membuat otak Meng Fen korsleting, meninggalkan gadis malang itu dalam keadaan memerah dan pusing karena keberanian pria itu yang luar biasa. Kembali ke pintu masuk dunia tersebut, tetua klan malaikat memberikan perintah kepada pasukannya yang menjaga portal. Dia memerintahkan mereka untuk segera melumpuhkan iblis atau monster apapun yang keluar dari gerbang di tempat, tanpa banyak tanya. Para prajuritnya tampak siap bertarung, namun tekad mereka akan diuji oleh kedatangan yang tak terduga. Seorang iblis wanita yang terlihat kuat melayang keluar dari portal dengan singgasananya, tampak bosan. Dia menatap tetua malaikat itu dengan pandangan angkuh, jelas tidak terkesan dengan pesta penyambutan kecil mereka. Rombongannya mengikuti tepat di belakangnya, menciptakan kebuntuan instan dengan pasukan malaikat. Iblis wanita ini, Saiyas, mengejek para malaikat,
pada dasarnya mengatakan bahwa mereka bahkan tidak layak mendapatkan perhatiannya. Kehadirannya begitu membebani hingga beberapa penjaga malaikat langsung terpesona dan berlutut. Keadaan menjadi lebih buruk ketika dua di antara mereka mulai bertengkar memperebutkan siapa yang boleh memujinya, benar-benar kehilangan akal sehat. Tetua malaikat itu sangat murka melihat pemandangan ini. Ia mengumpulkan energi untuk mantra suci guna menyadarkan mereka. Dia mengeluarkan mantra persuasi ilahi, sebuah keterampilan yang secara paksa memutus efek pengendalian pikiran pada anak buahnya sendiri. Saiyas hanya menganggap ini lucu, menggoda tetua tersebut karena begitu kasar terhadap tentaranya sendiri. Tetua itu mengabaikannya, memerintahkan pasukannya untuk mencuri pikiran mereka dan mempersiapkan serangan pemurnian. Para malaikat menggabungkan kekuatan mereka, memanggil buku suci raksasa untuk teknik skala besar yang disebut baptisan cahaya suci. Buku ini kemudian melepaskan sinar energi suci yang sangat besar, ditujukan untuk memusnahkan iblis wanita itu dan krunya. Shos terkena ledakan sinar cahaya suci yang masif, dan bilah kesehatannya berkurang drastis. Namun, dia hanya menyeringai, secara sarkastik terkesan karena para malaikat mengeluarkan artefak ilahi hanya untuknya. Tetua itu berteriak bahwa kekuatan ini dimaksudkan untuk iblis yang memusnahkan sekutu mereka, jadi dia seharusnya merasa terhormat. Itu adalah kebuntuan total saat kedua pemimpin saling menatap tajam, tidak ada yang mundur. Sampai sebuah serangan baru, jantung es, tiba-tiba meletus entah dari mana, dan benar-benar membekukan sinar cahaya suci malaikat itu menjadi es padat, menghentikan serangan itu di jalurnya. Ternyata Hanso dan krunya telah tiba tepat pada waktunya dengan Hanso yang memegang inti artefak tersebut. Tetua malaikat dan pasukannya hanya bisa menatap dengan tidak percaya karena buku suci mereka kini menjadi bongkahan es raksasa. Hanso segera memeriksa Shos, yang hanya mengeluh tentang betapa bau para malaikat itu. Sekarang Hanso setuju, menyebut mereka sekumpulan marmut bersayap dengan penghinaan total, mencatat bahwa jika dia datang lebih lambat, Shos mungkin benar-benar dalam masalah dari NPC munafik itu. Dia kemudian melepaskan kekuatan jantung es, langsung membekukan para tentara malaikat di bawah. Eskalasi mendadak ini membuat Meng Fen panik, menyadari ini sudah keterlaluan, dan dia meraih lengan Hanso, memohon padanya untuk berhenti sebelum memulai perang besar-besaran antar klan. Hanso hanya menoleh padanya dengan kontrak yang bercahaya, menawarkan untuk mengampuni mereka jika dia menandatanganinya dan menjadi miliknya. Jendela sistem mengungkapkan bahwa itu adalah kontrak emas yang memberikan peningkatan hadiah tim dan ruang bawah tanah, Dungeon, yang gila. Melihat tetuanya akan dikalahkan, Meng Fen memutuskan menyelamatkan rakyatnya adalah prioritas dan menyetujui kesepakatan itu. Saat dia menandatanganinya, es itu hancur, membebaskan pasukan malaikat dari mantra Hanso. Namun tetua itu tidak berterima kasih. Dia berjalan tepat ke arah Hanso dan bersumpah untuk mengambil kepalanya karena penghinaan tersebut. Hanso hanya mengabaikannya, menyuruh rekan setimnya, Meng Fen, untuk bergegas dan masuk dalam formasi. Dengan para malaikat yang tidak lagi membeku, tetua itu hendak menyerang, tetapi portal gelap tiba-tiba terbuka di dekatnya. Bei Chong yang menjijikan itu segera merangkak ke arah tetua, memohon agar tidak mempercayai kebohongan Meng Fen. Dia mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dengan menuduh Meng Fen mengkhianati klan dan memihak iblis. Tapi Meng Fen membalas, menyebutnya sebagai pengkhianat sebenarnya yang membuat orang-orang mereka sendiri musnah di dalam Dungeon. Shos dengan santai mengundang Meng Fen untuk bergabung dengan pihak mereka, tetapi dia bersikeras bahwa dia selalu setia kepada para malaikat. Dia kemudian menoleh ke Bei Chong, siap memberikan hukuman pribadi atas kejahatannya. Namun penggemar iblis itu masuk di antara mereka, menyuruhnya untuk mundur dan membiarkan mereka menangani ini. Hanso menjelaskan bahwa karena Meng Fen membantu mereka berhutang budi padanya, dan para malaikat bisa menangani sampah mereka sendiri. Hal ini membuat tetua itu semakin murka, dan dia mulai mengisi serangan petir yang sangat besar untuk memusnahkan mereka semua. Namun entah dari mana, pilar cahaya digital raksasa jatuh dari langit, menginterupsi segalanya. Pilar ini membentuk struktur bercahaya besar yang dikenali Hanso sebagai pohon dunia, World Tree, yang legendaris. Adegan tiba-tiba berpindah ke dunia nyata, di mana pesan sistem menjalankan diagnostik pada sinyal kehidupan. Ternyata sekelompok ilmuwan sedang memantau seseorang yang terhubung ke peralatan canggih, dan seseorang itu tidak lain adalah tubuh asli Hanso, yang terbaring benar-benar tidak sadarkan diri. Dia benar-benar tidak sadar, terhubung ke mesin apapun yang menjalankan seluruh dunia game ini. Jendela sistem muncul, mengumumkan bahwa karena pemain tidak sadarkan diri, pembaruan game, update, dimulai. Info tersebut menjelaskan bahwa pohon dunia adalah server pusat game, menyimpan semua data dan keterampilan pemain. Namun, sistem juga mencatat bahwa berdasarkan perkembangan game saat ini, terlalu dini bagi pohon itu untuk muncul. Kembali ke dalam game, pohon itu mulai menyerap energi, menyedot tentara malaikat di dekatnya ke dalam cahayanya. Salah satu malaikat datanya terkuras habis, tubuhnya larut menjadi energi murni. Para tentara malaikat mulai dihapus oleh pohon dunia, berteriak saat data mereka diserap. Dan bahkan Bei Chong yang menjijikan itu terjebak dalam tarikan itu, berusaha keras untuk melepaskan diri. Sampai Meng Fen secara mengejutkan turun tangan untuk menyelamatkan nyawanya yang tidak berharga, menariknya keluar dari cahaya. Tetua malaikat itu berteriak agar mereka menghentikan apa yang mereka lakukan. Menyadari prioritas utama mereka adalah memanggil orang suci pedang, Sword Saint,
klan untuk menangani kekacauan ini. Hanzo dan penggemar iblis itu hanya bingung, bertanya-tanya mengapa basis data pusat game ada di sini. Sementara Shosh memutuskan ini sudah di luar kemampuannya dan bersiap untuk meminta bantuan. Dia memulai ritual pemanggilan penuh, mengetahui bahwa menghadapi objek ilahi seperti ini adalah tiket satu arah menuju kehancuran. Dan pada saat yang sama, tetua malaikat membuka portal suci tepat di sebelah portal gelapnya. Dari cahaya muncul orang suci pedang legendaris klan malaikat, seorang pria bernama Rian. Dan dari kegelapan muncul senjata rahasia iblis, sarjana bayangan, Shadow Scholar, Gloss. Panduan sistem Hanzo muncul menjelaskan bahwa pohon dunia adalah penghubung ke dunia luar dan satu-satunya kesempatannya untuk keluar, lockout. Namun, Gloss sudah memasang penghalang besar untuk menyegel pohon itu dan memutuskan koneksi tersebut. Menyadari kesempatannya menutup, Hanzo memberitahu krunya bahwa mereka harus menyentuh pohon itu sebelum penghalang itu naik. Namun, kedua pendatang baru itu segera memasang medan debuff untuk memperlambat semua orang. Sarjana bayangan ini hanya memandang rendah mereka, pada dasarnya menantang mereka untuk mencoba dan mati. Jadi, Hanzo berterima kasih atas izinnya dan melarikan diri bersama Meng Fan dan penggemar iblis itu. Orang suci pedang itu tidak terlalu akomodatif, melepaskan ledakan energi suci yang masif untuk menghentikan mereka. Meskipun, jendela sistem mengungkapkan bahwa dia hanyalah doppelganger 10 menit yang terbuat dari energi murni. Dengan serangan yang datang, Hanzo menoleh ke Meng Fan, memberitahu bahwa dia tahu gadis itu punya trik di balik lengan bajunya untuk ini. Dengan permintaan maaf kepada tuannya, Meng Fan meningkatkan tebasan energi gelapnya, siap mengkhianati orang suci pedang. Dan dia menerjang langsung ke arah klon energi itu, melepaskan serangannya untuk menciptakan pengalihan. Namun, orang suci pedang itu hanya membentuk perisai pusaran dengan santai, benar-benar mematikan serangan terbaiknya, yang merupakan satu-satunya celah yang dibutuhkan Hanzo, berteriak agar krunya lari ke arah pohon. Dan mereka berhasil menyelinap melewati NPC yang kuat, melangkah ke inti digital pohon dunia. Di dalam, penggemar itu hampir menyentuh aliran data sebelum Meng Fan dengan cepat memperingatkannya untuk mundur. Saat panduan Hanzo mendesaknya untuk melakukan kontak, berharap dia akhirnya bisa memberi sinyal ke dunia nyata bahwa dia terjebak. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh cahaya pusat, mencurahkan keinginannya untuk membangun koneksi, yang menarik kesadarannya langsung ke pusat data game, di mana dia berteriak pada para ilmuwan yang tidak peduli. Dia dengan marah menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi. Tetapi jendela sistem hanya mengumumkan server restart dalam 10 detik. Pada saat yang sama, sistem mendeteksi dia sebagai intrusi bentuk kehidupan yang tidak dikenal, pada dasarnya adalah bug yang harus dibersihkan. Dan peningkatan game segera memprioritaskan penanganan padanya saat hitung mundur berlanjut, sampai pesan terakhir mengonfirmasi bahwa bug yang tidak dikenal telah dibersihkan, membuat Hanzo benar-benar terpana. Dia dilemparkan kembali ke dunia game, yang sekarang rusak dengan kotak data merah saat penghitung waktu mencapai 0. Dan pohon dunia itu sendiri benar-benar larut menjadi pancaran cahaya digital. Pesan sistem terakhir mengumumkan berakhirnya close beta dan dimulainya iterasi versi baru. Kembali ke dunia nyata, seorang pria bernama Presiden Wang diberitahu bahwa restart server mungkin membuat Hanzo koma selamanya, dan dia menatap tubuh pemuda itu, menyuruh temannya untuk tidur dengan tenang sebelum mengungkapkan warna aslinya dengan seringai jahat, berjanji untuk mendistribusikan semua aset Hanzo untuknya. Seorang karyawan kemudian memberitahunya bahwa para investor membutuhkan server yang aktif sekarang, dan Presiden pergi, meninggalkan Hanzo pada nasibnya. Presiden Wang dengan dingin memerintahkan timnya untuk mengatur ulang semua data penguji beta dan terus menjalankan proyek tersebut. Kembali ke dalam game, hitung mundur reset seluruh sistem dimulai dengan kru Hanzo terjebak di tengah-tengahnya. Dan saat penghitung waktu mencapai 0, Hanzo terlempar dengan keras ke udara sementara rekan timnya menonton dengan ngeri. Seluruh kelompok ini terlempar melalui kehampaan digital yang rusak saat dunia itu sendiri tertulis ulang. Dengan Hanzo berhasil mendarat di tanah yang baru terbentuk di ruang yang sama sekali berbeda. Dia melihat ke atas untuk melihat Meng Fan dan penggemar itu membeku dalam waktu. Penulisan ulang data sekarang selesai secara resmi. Pria itu benar-benar murka, menyadari perusahaan tahu dia terjebak dan memulai ulang server. Jadi, dia berlari putus asa menuju cahaya terang, mencoba menemukan jalan keluar dari kekacauan ini. Tapi pukulannya diblokir oleh dinding tak terlihat dengan kesalahan sistem. Dia tidak memiliki tingkat akses yang diperlukan. Panduan kucingnya muncul untuk menyuruhnya tenang, menjelaskan bahwa pohon dunia sekarang terkunci di balik persyaratan level maksimum. Panduan ini berspekulasi dia mungkin mendapatkan akses lagi dengan naik level, juga mengonfirmasi bahwa pembaruan menghapus semua progres penguji beta. Jendela sistem mengungkapkan perubahan besar. Hanzo dan orang suci pedang sekarang LV90, tetapi anggota partinya hanya LV10. Saat pembekuan data terangkat, NPC yang baru saja mendapatkan kekuatan adalah yang pertama kembali beraksi, dan orang suci pedang segera melepaskan serangan pedang bulan LV90 untuk menguji kekuatannya. Meskipun sarjana bayangan tidak terkesan, dia mengeluarkan perisai sihir untuk melawan tebasan energi yang masif. Serangan mereka bertabrakan dalam ledakan besar, menunjukkan betapa pesatnya skala kekuatan setelah pembaruan. Kedua NPC kuat ini mengakui peningkatan kekuatan mendadak mereka, menyadari pohon dunia baru saja membuka potensi sejati mereka. Sementara itu, kru Hanzo hancur oleh tekanan hebat yang memancar dari pertarungan level tinggi tersebut.
Hanso dengan cepat menyadari bahwa bukan hanya NPC yang menjadi lebih kuat, tetapi timnya sendiri yang menjadi lebih lemah. Pemeriksaan cepat mengonfirmasi ketakutannya saat panduannya menjelaskan rekan satu timnya diturunkan menjadi LV10 karena menyentuhnya selama reset. Hanso merenungkan ironi pahit bahwa teman dunia nyatanya mencoba membunuhnya, sementara NPC ini berjuang untuk menyelamatkannya. Dia tersentak kembali ke masa sekarang, menyadari dia perlu mencari tahu apa yang baru saja terjadi dengan reset server itu. Pemeriksaan inventaris cepat menunjukkan semua barang pentingnya masih ada, bersama dengan barang misteri baru. Item drop baru ini adalah peralatan kelas oranye, bahkan lebih langka daripada jantung es, dan itu terikat jiwa, Soul Bone. Itu disebut, dadu segi 8 bercahaya, Radiant Octagonal D, tetapi sayangnya itu terkunci sampai level 13. Panduan kucing itu menjelaskan bahwa reset hanya memengaruhi level pemain, bukan item beta, jadi dia bisa mempertahankan peralatan uniknya. Sementara itu, Bai Chong memutuskan ini adalah waktu yang tepat untuk menyelinap ke arah Meng Fan dan melenyapkannya untuk menutupi jejaknya. Dia melepaskan irisan pedang suci LV25, bertujuan untuk menghabisinya dengan serangan murah dari belakang. Meng Fan nyaris tidak berhasil berbalik dan memblokir serangan mendadak itu dengan pedangnya sendiri, tetapi dia tetap terkena pukulan, memegangi lengannya dan menuntut untuk mengetahui apa yang dia lakukan. Bai Chong hanya memberinya seringai angkuh, mengonfirmasi bahwa lukanya adalah tujuannya sejak awal. Memutuskan untuk mengakhiri dengan ledakan, Bai Chong mulai mengisi keterampilan penghancuran diri, self-destruct, yang masif untuk membawa semua orang bersamanya. Hanso segera memberitahu krunya untuk memeganginya agar dia bisa membawa mereka keluar dari zona ledakan. Dia mengaktifkan tindakan menghilang, Vanishing Act, keterampilan pendeta LV10 yang seharusnya membuat mereka tidak terlihat dan menciptakan jarak. Tapi berkat bug system, keterampilan itu justru melakukan sebaliknya, memindahkan mereka tepat di atas Bai Chong. Tekanan mendadak dari aura yang bertabrakan begitu hebat hingga Meng Fan dan penggemar itu hampir tidak bisa bernapas. Bai Chong benar-benar terpana dengan kemunculan kembali mereka, menyebut Hanso monster karena berhasil melakukannya. Dikelilingi oleh aura gelap yang mengancam, Hanso dengan dingin memperingatkan pengkhianat itu untuk tidak memaksakan batas kemampuannya. Panduan sistem ini menjelaskan bahwa skill yang rusak menyebabkan tabrakan energi yang sangat besar, secara instan membuat Bai Chong pingsan seketika. Hanso menyadari rencana pelariannya menjadi bumerang, meninggalkan seorang anggota klan malaikat kalah tepat di depan sang Sword Saint. Sword Saint ini bersumpah akan menghukum Hanso, sementara Shadow Scholar melihatnya sebagai subjek uji coba baru yang menarik. Hanso mencoba menjelaskan bahwa Bai Chong yang menyerang lebih dulu, tetapi tetua malaikat tidak peduli. Menyadari penjelasannya tidak didengar, Hanso hanya terlihat sangat lelah dengan situasi ini. Sword Saint mengabaikan permohonan tersebut dan bersiap melancarkan serangan cahaya suci besar untuk menghakimi kejahatan di depannya. Ia mengeluarkan Angel Judgment, skill LV90 yang dirancang untuk mengekstrak ingatan dan menghukum pelaku di tempat. Namun, dalam serangan balasan yang liar, Hanso mengaktifkan skill LV90 miliknya sendiri, mencoba memanggil iblis untuk melindungi krunya. Skill ini gagal memanggil si Fenbu iblis, yang sebenarnya sedang berdiri tepat di sebelahnya. Ternyata pemanggilan itu gagal karena si Fenbu adalah iblis level sangat tinggi, yang merupakan berita bagi semua orang. Sementara itu, Sword Saint benar-benar terpaku karena kemampuan penghakiman utamanya entah bagaimana terhalang, menyebabkan skill tersebut beralih ke Bai Chong dan mengungkap semua ingatan pengkhianatannya untuk dilihat semua orang. Saat Hanso dan Mufan terlempar ke belakang, si Fenbu sangat senang melihat kakak besarnya baik-baik saja. Jendela sistem mengonfirmasi bahwa Bai Chong dihukum dengan semua EXP-nya ditransfer langsung ke Hanso. Masuknya kekuatan yang tiba-tiba ini terlalu banyak, menyebabkan Hanso membungkuk kesakitan. Dia menyadari hanya ada satu cara untuk menangani beban energi berlebih ini sebelum tubuhnya hancur. Tetua malaikat salah paham, mengira Hanso akan membalas dan memerintahkan anak buahnya mundur. Bahkan Sword Saint mencoba menenangkan keadaan, mengakui mereka mungkin telah salah paham. Namun, Hanso yang nyaris tidak bisa mengendalikan diri, menyuruh pejuang legendaris itu menyingkir karena ia kehabisan waktu. Ia mengeluarkan skill area besar, AOE, membagikan kekuatannya yang luar biasa kepada semua orang di sekitarnya. Pasukan malaikat bingung karena terkena serangan itu justru terasa enak dan membuat mereka lebih kuat. Mereka bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menyerap sihir iblis, sementara yang lain bertanya mengapa dia membantu mereka. Sword Saint dan tetua malaikat tiba-tiba menyadari Hanso mungkin adalah malaikat legendaris yang menyamar seabad lalu. Ternyata mereka benar saat Hanso mendapatkan kendali atas kekuatan barunya dan terungkap sebagai malaikat agung Michael. Hal ini menyebabkan seluruh klan malaikat segera berlutut dan meminta maaf, membuat Hanso benar-benar bingung dengan rasa hormat yang tiba-tiba tersebut. Sementara itu, Shadow Scholar Gloss merasa seluruh rangkaian peristiwa ini sangat menarik, apalagi karena pemanggilannya gagal pada si Fenbao, dan sekarang para malaikat memuja sosok yang dianggap iblis. Memutuskan dia butuh jawaban, Gloss berteleportasi untuk menangkap Hanso, tetapi Sword Saint dengan cepat menyuruhnya mundur. Gloss menggunakan perangkap bayangan sebagai pengalihan, memindahkan malaikat lain menjauh sejenak, yang memberinya kesempatan sempurna untuk membungkus Hanso dalam pengekangan bayangan, menekan sihirnya sepenuhnya. Fenbe iblis itu sangat marah, menuntut untuk mengetahui apa yang dilakukan Gloss pada kakak besarnya. Gloss tidak peduli,
dengan santai menjentikan anak itu agar tidak ikut campur. Ia kemudian mengonfirmasi bahwa ia akan membawa Hanso kembali untuk riset, yang membuat Hanso ngeri. Hanso ingat bahwa ia sendiri yang merancang metode riset Gloss agar sangat brutal, jadi ia butuh rencana baru dengan cepat. Mengetahui Gloss adalah budak dari rasa ingin tahunya sendiri, Hanso mulai memikirkan cara untuk mengalihkannya. Ia menawarkan kesepakatan, lepaskan dia, dan sebagai imbalannya, ia akan membagikan rahasia utama pohon dunia, World Tree. Umpan ini berhasil sempurna karena penyebutan pohon dunia langsung menarik perhatian sang sarjana. Gloss menuntut bukti, ingin tahu mengapa dia harus percaya Hanso memiliki akses ke informasi semacam itu. Hanso menjelaskan dia melihat kelahiran kedua klan dan objek ilahi di dalam pohon itu, menggantung misteri tepat di depan mata Gloss. Terpikat sepenuhnya, Gloss menyuruhnya untuk segera menunjukkan objek ilahi tersebut. Jadi, Hanso mengungkapkan item pengikat jiwanya yang baru, Radiant Octagonal D, dadu segi 8 bercahaya, yang memancarkan kekuatan besar. Ia kemudian melepaskan energinya dalam kilatan cahaya yang masif, membuat Shadow Scholar benar-benar terpaku. Kemampuan dadu ini terungkap, ia bisa meniru secara acak skill lawan manapun selama 5 menit penggunaan tak terbatas. Jendela sistem mengonfirmasi replikasi berhasil, entah bagaimana terkunci pada si Fenbao Iblis. Secara liar, Hanso menggunakan skill yang disalin untuk menahan Gloss dengan sihir tentakel milik Fenbao tersebut. Namun, keadaan berbalik seketika saat Fenbao itu sendiri terbungkus oleh pengekangan bayangan Gloss, yang kini ditingkatkan oleh kekuatan dadu tersebut. Dengan pengalihan yang berhasil, Gloss menangkap Fenbao yang tertangkap, dengan sombong memberitahu bahwa dia akan ikut untuk penelitian. Sementara itu, di markas klan iblis, para raja iblis tingkat atas bertanya-tanya di mana Gloss berada. Salah satu iblis wanita merasakan gangguan, menyadari sesuatu yang besar baru saja terjadi di pohon dunia. Ternyata semua raja iblis juga langsung naik level ke-90 karena pembaruan server. Seorang iblis bermonokel mengajukan diri untuk menyelidiki, memperingatkan mereka bahwa dunia baru akan tiba besok. Ia menjelaskan bahwa gerombolan orang luar akan masuk ke wilayah mereka, menandai peluncuran resmi game tersebut. Tepat pada saat itu, Gloss berteleportasi masuk dengan Fenbao yang tertangkap, setuju bahwa invasi ini adalah krisis sekaligus peluang. Ia mengungkapkan bahwa kedatangan para pemain ini akan mengungkap alam tersembunyi di seluruh benua. Dan ini adalah perlombaan. Siapapun yang mencapai alam itu terlebih dahulu akan mengklaim semua jarahan legendaris di dalamnya. Iblis bermonokel, yang ternyata adalah kakak dari Fenbao, bertanya pada Gloss apa yang ditemukannya di pohon dunia. Fenbao itu dengan cepat menjelaskan bahwa pohon itu lenyap tepat sebelum Gloss muncul entah dari mana dan menangkapnya. Kakaknya tidak tampak mempercayai cerita itu, menatap Shadow Scholar dengan sangat curiga. Dia tiba-tiba meledak, melepaskan kekuatan iblisnya karena kesabarannya habis. Kakak ini menuduh Gloss sebagai orang luar yang mencoba memanipulasi klan mereka, menuntut untuk mengetahui rencana aslinya. Gloss melakukan gertakan besar, mengangkat dadu Hanso dan mengaku sebagai utusan raja yang telah lama hilang, Lucifer. Iblis lain tidak percaya sedetik pun, menunjukkan bahwa seorang pang level 13 tidak boleh berbohong kepada seorang pembaca pikiran. Iblis ini kemudian memprovokasi kakak si Fenbao, yang jelas tidak percaya cerita Gloss sedikitpun. Ia melepaskan gelombang tekanan, mengejek Gloss karena berpura-pura menjadi utusan raja lama. Kakak ini kemudian menginjak tangan Gloss, mencoba menghancurkan dadu itu sambil menyebutnya sampah. Namun sang sarjana hanya membalas tatapan itu, benar-benar tidak terpengaruh oleh rasa tidak hormat yang mencolok. Dalam sekejap, Gloss membalas dengan serangan berserker brawl yang kuat, melemparkan tebasan emas tepat ke arahnya, yang dihindari sang kakak dengan mudah, terlihat seperti baru pemanasan. Menyadari dia butuh daya tembak lebih, Gloss langsung melengkapi satu set magma armor. Sekarang bersiap penuh, ia dengan percaya diri mengangkat dadu dan menyatakan akan mengakhiri pertarungan ini dalam 5 menit. Ternyata itu karena replikasi skill dadu hanya berlangsung selama 5 menit sebelum cooldown 24 jam penuh. Kakak ini memutuskan dia selesai bermain-main, memanggil sihir gelap untuk mengakhirinya sekarang. Ia mengeluarkan serangan pengekangan bayangan, membungkus Gloss yang berlapis baja dengan ikatan energi gelap. Namun Gloss menghancurkan pengekangan itu dengan satu tendangan, membuat semua orang terkejut. Iblis bermonokel benar-benar terpaku, menyadari Gloss entah bagaimana menggunakan skill yang persis sama dengannya. Tidak mau kalah, ia memutuskan untuk mengeluarkan jurus yang lebih besar untuk menyelesaikannya. Ia mengaktifkan Eye of the Curse, mencoba menarik Gloss ke domain pribadinya sendiri. Gloss hanya menyeringai, mengenali taktik itu dan mengatakan tidak akan semudah itu. Dan itu karena dadu tersebut telah bekerja dengan ajaib, berhasil mereplikasi Eye of the Curse untuk digunakan sendiri. Para raja iblis lainnya akhirnya mengerti kekuatan sejati dadu tersebut. Dadu itu bisa menyalin skill apapun, bahkan sebuah domain. Melihat item yang begitu rusak, broken, mereka semua memutuskan itu milik siapa yang menemukannya, dan mereka akan menjadi penemunya. Dengan itu, ketiga raja iblis mengabaikan pertengkaran mereka dan menyerang langsung ke arah Gloss untuk mengklaim hadiahnya. Gloss menyadari dia berada dalam posisi yang sangat buruk, terutama karena salah satu dari mereka bisa menjadi tidak terlihat di domainnya sendiri. Jadi, ia menggunakan kekuatan dadu satu kali terakhir, berhasil mereplikasi skill khas dari ketiganya.
Ia bersiap untuk membalikan kekuatan mereka sendiri untuk sedikit merasakan pembalasan. Namun, di saat waktu yang sangat buruk, bonus 5 menit dadu berakhir, memicu cooldown 24 jam penuh. Dengan artefak yang sekarang tidak berguna, iblis bermonokel langsung mencekik leher Gloss, siap menghabisinya. Saat dicekik, Gloss berhasil mengucapkan serangkaian nama kuno, diakhiri dengan Lucifer. Mantra ini memanggil pilar besar energi ungu dan iblis wanita itu terkejut dia mengetahui nama asli untuk memanggil pemimpin mereka. Seorang iblis wanita baru yang kuat, Lilith, muncul dari cahaya dan dengan lembut mengangkat dagu Gloss. Dia benar-benar percaya pada aktingnya, bertanya pada sang utusan imbalan apa yang dia inginkan atas jasanya. Hanzo, yang sekarang memegang kendali, menyadari ini adalah perlindungan sempurna untuk mendapatkan kekuatan dan menemukan jalan keluar dari game. Pengumuman sistem mengungkapkan gelombang pertama invasi pemain akan dimulai dalam 20 jam di altar iblis tua. Mengambil alih, Hanzo memberitahu Ratu Iblis baru itu bahwa mereka perlu mulai bersiap untuk pertempuran mendatang segera. Lilith menoleh ke arah raja-rajanya yang bertengkar, meminta strategi yang kuat untuk menghadapi orang luar yang datang. Iblis bermonokel menyarankan mereka membentuk satu pasukan perlawanan elit untuk menyergap para pemain sekaligus, tetapi dua raja lainnya langsung melihat masalahnya. Siapapun yang memimpin pasukan itu mendapat kesempatan pertama pada semua jarahan. Mereka berdua menolak gagasan itu, berpendapat lebih baik jika semua orang memimpin pasukan mereka sendiri dan diberi imbalan berdasarkan prestasi. Hanzo sudah berpikir 5 langkah ke depan, mengetahui musuh dunia nyatanya akan mengirim pemain untuk memburunya, dan penyamaran iblis ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Rencana Hanzo sederhana, meyakinkan Lilith untuk menjadikannya komandan NPC agar ia bisa bertahan dari perburuan pemain yang akan datang. Sementara itu, raja iblis lainnya hampir bergulat satu sama lain demi kesempatan memimpin tentara. Sisa istana benar-benar sudah muak dengan pertemuan ini, menyebut raja-raja yang bertengkar itu sebagai sekumpulan orang kasar. Akhirnya kesal, Lilith memotong kebisingan itu, bertanya apakah mereka sudah cukup bersenang-senang. Ia membuka portal iblis besar tepat di atas kepala mereka untuk mendapatkan perhatian, memanggil monster berkepala 3 yang Hanzo kenali sebagai salinan sempurna dari familiar milik Lucifer sendiri. Binatang ini segera mulai mengamuk, menangkap salah satu raja yang mulai berteriak minta tolong. Bahkan iblis bermonokel terpaksa mundur, memperingatkan semua orang untuk menjauh dari monster yang lepas kendali itu. Kilas balik singkat menunjukkan foto seorang anak laki-laki dengan anjing kesayangannya, yang ternyata mati di dunia nyata, dan ternyata Hanzo benar-benar merancang monster dalam game ini sebagai replika sempurna dari hewan peliharaan lamanya. Kembali ke masa sekarang, binatang itu masih menyebabkan kekacauan, sekarang dengan iblis wanita dalam genggamannya. Namun Hanzo berjalan tepat ke rahang monster yang sedang menganga itu dan dengan tenang menyuruhnya duduk. Ia memanggil makhluk itu dengan namanya, Ares, dengan sedikit seringai tahu, dan anjing neraka yang menakutkan itu segera duduk seperti anak anjing yang berperilaku baik. Dalam perubahan nada yang drastis, Hanzo sekarang dengan senang hati mengelus monster raksasa itu, yang telah berubah menjadi chibi yang menggemaskan. Raja-raja lain hanya bisa menatap tidak percaya, bertanya-tanya bagaimana dia berhasil menjinakkan binatang yang tidak bisa dijinakkan itu. Memanfaatkan kesempatan itu, Hanzo menawarkan untuk membantu Lilith menjinakkan bawahannya yang lain yang tidak patuh juga. Permainan kekuatannya bekerja sempurna, dan Lilith secara resmi menamainya komandan pasukan perlawanan, memberinya identitas NPC ganda. Namun ia mendekat, memperingatkan bahwa jika invasi pemain ini tidak terjadi, ia akan tahu seluruh ceritanya adalah bohong. Ia kemudian berjanji untuk menghabisinya secara pribadi jika ia gagal, tetapi Hanzo hanya menjanjikan dengan tenang bahwa ia tidak akan mengecewakannya. Hanzo dan iblis bermonokel tiba di altar yang ditentukan, dengan iblis itu bertanya-tanya mengapa invasi belum dimulai. Tepat pada waktunya, pusaran ungu besar merobek langit, menandai pintu masuk resmi bagi para pemain. Pemuda itu menjelaskan ini adalah desa pemula tempat semua orang luar level 1 akan muncul sebelum mereka bisa menantang klan iblis. Iblis bermonokel itu mengerti. Tugas mereka adalah menghancurkan pemain baru ini sebelum mereka bisa memulai. Ia siap untuk menyerang langsung, tetapi Hanzo menyuruhnya untuk berhenti dan menunggu sisa pasukan mereka. Sebelum mereka bisa berdebat, portal menyedot mereka berdua ke dalam, yang merupakan saat di mana iblis itu menyadari pasukan perlawanan elit itu benar-benar hanya mereka berdua. Ternyata raja-raja iblis lainnya benar-benar pergi, berharap bisa melihat komandan manusia baru mereka gagal secara spektakuler. Ini adalah masalah besar bagi iblis bermonokel, yang telah dirundung oleh antek-antek level rendah sejak levelnya sendiri turun. Namun, Hanzo hanya menepuk punggungnya, berjanji untuk menaikkan levelnya kembali ke 90 jika dia tetap mengikuti rencana. Dengan itu, mereka akhirnya mendarat di zona pemain baru, dan mereka tidak sendirian, karena gerombolan pemain berdatangan dari segala arah, siap untuk menjelajah. Sementara itu, Lilith dan pengikutnya menyaksikan dari jauh, dengan salah satu bangsawan mengakui bahwa Hanzo mungkin memang mengatakan yang sebenarnya. Namun, Lilith tetap tidak yakin bahwa Lucifer akan pernah mempercayakan misi seperti ini kepada seorang manusia. Di saat yang sama, pendekar pedang dari klan malaikat merasakan energi iblis dan menyadari bahwa Hanzo adalah pusat dari energi tersebut. Kembali ke zona pemula, duo kita tiba di tempat bernama Dark City, siap untuk memulai aksi. Mereka langsung disambut oleh sekumpulan pemain level rendah dan monster,
yang membuat Hanso kesal. Iblis bermonokel ini tidak membuang waktu untuk mengalahkan satu robot laba-laba dalam sekali serang hanya untuk menguji kemampuan. Hadiah yang didapatnya hanyalah pisau penebang kayu kelas umum, dan dia merasa sangat jijik dengan jarahan sampah tersebut. Tiba-tiba, seorang pria misterius berjas putih muncul, meremehkan pisau yang baru saja dijatuhkan iblis itu. Pria berjas putih ini mengeluhkan jarahan sampah dalam permainan dan segera melihat iblis bermonokel tersebut, yang label level 10-nya tampak seperti tanda, bunuh aku untuk mendapatkan XP, yang sangat besar. Pemain ini benar-benar kehilangan kendali, mengira dia telah menemukan monster langka elit dan mengumpulkan guildnya untuk mendapatkan perlengkapan bagus. Serangannya begitu lemah sehingga iblis itu menghentikan pedang dengan tangan kosong, terlihat sama sekali tidak terkesan. Tidak mengerti kode tersebut, pemain itu berteriak agar seluruh kelompoknya mengeroyok monster elit itu. Rekan satu guildnya menurut, menghujani iblis itu dengan berbagai skill level pemula. Iblis itu mulai panik, menyadari bahwa dikerubuti oleh sekumpulan pemain pemula sebenarnya adalah masalah besar. Dia tidak terima, berteriak bahwa dia bukan sekadar pion level 10 yang bisa mereka jadikan ladang pengalaman, farming. Tepat sebelum dia kewalahan, Hanso melesat masuk dan menariknya keluar dari garis depan. Hanso memberinya kode SSST. Tiba-tiba, si iblis mendapat ide cemerlang untuk berakting. Dia mulai melawan balik, dengan dramatis menghindari serangan sandiwara dari Hanso untuk memberikan pertunjukan bagi para pemain. Hanso mengikuti alur, melayangkan pukulan mencolok yang terlihat jauh lebih berbahaya daripada aslinya, lalu membanting iblis itu ke tanah, memarahinya karena melupakan misinya sebagai bagian dari sandiwara. Pertunjukan ini berhasil dengan sempurna. Para pemain yang menonton menyadari bahwa keduanya bukanlah monster liar, melainkan NPC asli. Dengan panggung yang sudah siap, Hanso menoleh ke arah para pemain, memegang iblis itu dengan tali layaknya hewan peliharaan, dan berkata, "Halo." Pemain utama benar-benar terkejut, dengan terbata-bata membalas sapaan mereka. Hanso memperkenalkan dirinya sebagai komandan dan iblis itu sebagai bawahannya, lalu meluncurkan cerita tentang nubuat dari Lucifer. Dia kemudian menawarkan quest kepada mereka untuk memburu iblis yang tidak setia, menjanjikan hadiah besar atas bantuan mereka. Para pemain sangat gembira, menyadari bahwa mereka baru saja menemukan quest tersembunyi pertama di server, dan segera mengambil poster hadiah. Dengan para pemain yang sibuk, Hanso memutuskan sudah waktunya untuk membuat masalah bagi kelompok lain yang dia tahu berada di area tersebut. Dia kemudian dengan santai bertanya kepada bawahan iblisnya tentang malaikat wanita yang telah membuntuti mereka sejak tadi. Tepat pada waktunya, wanita berambut putih dari klan malaikat muncul, mengklaim bahwa dia hanya mengikuti kontrak, bukan mengikuti mereka. Hanso tahu klan malaikat akan segera menyadari invasi tersebut, jadi dia mengeluarkan peta dan berkata mereka harus segera menaikkan level dengan cepat. Rencananya adalah mengunjungi titik-titik yang ditandai untuk mendapatkan item kunci sebelum mulai grinding, dan dia mengajak malaikat itu untuk bergabung. Malaikat itu tidak yakin karena faksi mereka bermusuhan, tetapi Hanso menawarkan rahasia yang sangat ingin dia ketahui. Maka dimulailah misi mereka, dengan malaikat mengumpulkan buah langka dari kuburan yang menyeramkan. Sementara itu, iblis bermonokel mendaki tebing, menggunakan tanaman sebagai payung darurat dari batu yang berjatuhan. Dan Hanso sedang berlari dari serangga raksasa, mengumpulkan apa yang tampak seperti pot madu bercahaya. Mereka akhirnya mengumpulkan semua bahan, bunga, madu, dan kotoran monster yang terlihat sangat mencurigakan. Malaikat itu merasa jijik, tetapi iblis itu menjelaskan bahwa setiap komponen entah beracun, halusinogen, atau sangat menggoda. Dengan semua bahan terkumpul, Hanso mulai bekerja menggunakan skill sintesisnya untuk meracik ramuan khusus. Rekan-rekan barunya akhirnya paham. Alih-alih bertarung melawan pemain lain demi monster, mereka hanya akan memancing semua monster ke arah mereka. Malaikat itu terpana dengan pengetahuan permainannya, sementara iblis itu menganggapnya sebagai utusan pilihan Lucifer. Dan boom, Illusionary Fragrance Honey pun jadi, sebuah ramuan yang menarik semua monster dalam radius 500 meter. Dengan umpan yang sudah siap, Hanso menyusun strategi pertempuran, memberitahu mereka bahwa mereka hanya perlu mengikuti langkahnya. Ramuan ini bekerja terlalu efektif, memanggil gerombolan monster serangga yang sangat besar. Berdiri di atas gerombolan itu, Hanso menyambut paket pengalaman mereka dan bertanya apakah semua orang siap untuk grinding. Baik malaikat maupun iblis bersemangat, mengonfirmasi bahwa mereka siap untuk bekerja. Ternyata mereka berada di gurun liar, zona yang dihindari pemain, menjadikannya tempat sempurna untuk farming dengan ramuan pancing. Hanso memimpin, memberitahu timnya untuk mengikuti jejak kakinya dengan tepat untuk menghindari pemicu jebakan sihir di pasir. Dia segera memberikan perintah, iblis akan menangani monster yang lebih kuat, sementara malaikat membersihkan yang lebih lemah. Ini adalah rencana yang dengan senang hati dilakukan oleh iblis bermonokel, yang segera menghancurkan gerombolan itu. Notifikasi pengalaman, XP, bersama mulai bermunculan saat tim tersebut benar-benar menghabisi monster level rendah. Malaikat itu dengan elegan mengayunkan pedang melalui gerombolan untuk mendapatkan bagian XP-nya. Dalam waktu singkat, mereka berdua mencapai level 16 dan bertanya kepada Hanso apa langkah selanjutnya dalam agenda menaikkan level. Dengan seringai licik, Hanso mengungkapkan fase berikutnya dari rencananya, yang dia namakan Match 3 Game.
Ide cemerlangnya adalah menggunakan ramuan lain untuk membuat monster level tinggi yang tersisa saling bertarung, membiarkan mereka melakukan semua pekerjaan. Dia melemparkan botol ke dalam ngarai, di mana botol itu pecah dan seketika membuat beruang raksasa dan monster belalang marah, mengubah mereka untuk saling menyerang dengan kejam. Kedua binatang itu menerjang maju sementara Hanzo dan krunya hanya menonton kekacauan dari jarak aman, memulai perkelahian monster lawan monster tepat di tengah gurun. Sementara tim dengan bijak melompat ke udara untuk menghindari kerusakan tambahan, Hanzo dengan tenang memperkirakan pertarungan akan berlangsung sekitar 10 menit sebelum dia beralih ke pasangan berikutnya. Rencana Match 3 miliknya secara harfiah hanyalah menjatuhkan monster ke tebing ke dalam lubang kematian, yang sangat brutal namun efisien, meninggalkan tumpukan jarahan besar di dasar ngarai sebagai hadiah atas jenius mereka yang malas. Setelah grinding selesai, malaikat mencapai level 30 dan iblis level 29, tetapi mereka memperhatikan Hanzo masih tertinggal sampai dia menyebutkan dia punya rencana B. Tepat pada waktunya, ledakan besar energi hijau meletus dari tanah, mengejutkan mereka semua karena mereka baru saja membangkitkan penguasa pasir, seekor ular wabah level 30 yang disegel di gurun. Namun, Hanzo hanya menyeringai, menyebut bos tersebut sebagai paket pengalaman cadangan, dan menyuruh rekan setimnya untuk menyingkir. Ular wabah raksasa itu menerjang, siap melenyapkan mereka, tetapi Hanzo dengan tenang memanggil iblis magma besar untuk mencegatnya. Pemanggilannya menjulang tinggi di atasnya, seekor monster kekar yang siap bertarung, dan segera menyiapkan pukulan berapi untuk menyambut serangan ular itu. Sementara itu, Hanzo mengaktifkan dadu khusus yang memungkinkannya menyalin skill musuh. Iblisnya mencengkeram ular itu di tengah serangan, menguncinya sepenuhnya, yang membuat malaikat itu benar-benar terpana, mengenali salah satu skill sebagai milik pemimpin klannya. Bahkan iblis bermonokel terkejut ketika Hanzo mengeluarkan salah satu perisai api khasnya. Skill salinan ini benar-benar menghancurkan bos tersebut dan jendela sistem mengonfirmasi Hanzo adalah pemain pertama yang membunuhnya. Dengan ular itu dikalahkan, dia mendapatkan tongkat relik sebagai hadiah, tetapi dia bingung, bertanya-tanya di mana kunci Dungeon tersembunyi karena kelompoknya adalah yang pertama mencapai level 30. Seekor kucing kecil bertopi muncul untuk menjelaskan bahwa mereka tidak mendapatkan kunci karena mereka terdaftar sebagai NPC. Dijelaskan bahwa kunci tersebut secara otomatis masuk ke guild kedua yang mencapai batas level, Chilling Wind Guild. Ternyata ini adalah guild yang sama yang mendominasi uji beta, jadi mereka bukan amatir. Kilas balik singkat mengungkapkan bahwa mereka didanai secara rahasia oleh pebisnis korporat bernama Wang Tengrui. Pria ini yakin pengetahuan orang dalam timnya tentang permainan tersebut membuat mereka tak terkalahkan. Masalah sebenarnya bagi Hanzo adalah orang-orang ini telah melihatnya di perusahaan, menghubungkan avatarnya dengan kehidupan nyata. Dia menyadari Chilling Wind Guild ini akan menjadi masalah besar, tetapi kedua temannya siap untuk pergi bertarung demi kunci itu, setuju dengan apapun yang dia putuskan. Hanzo hanya menyeringai, menyuruh mereka mengikuti langkahnya karena sudah waktunya untuk pertunjukan lain. Pintu masuk ke Dungeon tersembunyi ini dijaga oleh ksatria batu yang besar dan menyeramkan. Sementara itu, Chilling Wind Guild tiba di lokasi tanpa menyadari mereka sedang diawasi dari atas. Hanzo memaparkan rencananya. Kedua temannya akan membuat keributan, memberinya celah sempurna untuk mencuri kunci. Sebelum mereka sempat bergerak, pertarungan pecah di bawah sana, menyelamatkan mereka dari kesulitan. Ternyata pemain lain mencoba merampok pemimpin guild untuk mendapatkan kunci, memberi Hanzo kesempatan emas. Pemimpin guild itu melarikan diri dengan kunci tersebut, menyuruh timnya untuk menutupi pelariannya. Melihat kesempatannya, Hanzo melesat untuk mencegat pelari itu, berencana untuk menipunya agar menyerahkan item tersebut. Dia dengan cepat mengubah penampilannya, bersiap untuk pertunjukan klasik lainnya. Muncul sebagai prajurit bersayap, dia memberitahu pemimpin guild itu bahwa dia adalah orang yang ditakdirkan untuk membuka alam tersebut. Pria itu benar-benar membelinya, mengira dia telah memicu quest rahasia dan dengan senang hati menyerahkan kuncinya. Tepat saat pertukaran dilakukan, pemain lain yang mengejar mereka akhirnya menyusul dan menyerang Hanzo, yang dengan mudah menangkis serangan itu tanpa berkeringat. Dengan seringai licik, Hanzo berterima kasih kepada penyerang atas demonstrasinya, mengungkapkan bahwa dia sekarang tahu cara memanipulasi pemain. Pengejar asli akhirnya tiba dan menuntut kunci itu kembali, hanya untuk melihat Hanzo sudah lebih dulu mendapatkannya. Namun, situasinya menjadi rumit ketika penyerang mengenali Hanzo, memanggilnya dengan nama dunia nyata, Zhang Wei Yuan. Mantan teman sekelas ini mengungkapkan bahwa dia dibayar untuk menyingkirkan Hanzo dan segera menerjang untuk membunuh. Hanzo dengan tenang menangkis serangan itu dengan tongkat relik yang baru saja dia dapatkan dari bos ular. Dalam plot twist yang mengejutkan, pemimpin guild mengungkapkan bahwa Hanzo diberi barang palsu dan dia sendiri yang menggunakan kunci aslinya. Kunci asli ini mengaktifkan Dungeon dan pemindaian sistem mulai mendaftarkan pemain paling kuat di dekatnya. Jendela sistem secara resmi membuka Dungeon tersebut, mengunci pemimpin guild, Hanzo, dan mantan teman sekelasnya di dalam. Dungeon ini mengunci mereka di dalam katedral besar yang tampak menyeramkan, dan Hanzo akhirnya menghubungkan titik-titik tersebut, menyadari bahwa pengganggunya dulu dan Wang Tengrui telah bersekongkol sejak awal. Kilas balik menunjukkan teman sekelas yang sama, Zhang Wei Yuan, benar-benar menginjaknya karena mendapatkan nilai yang lebih baik, mengakui dia melakukannya hanya karena dia tidak tahan melihat Hanzo sukses.
Dia bahkan memberikan monolog penjahat tentang bagaimana orang miskin ditakdirkan untuk menjadi pelayan bagi orang kaya. Kemudian, seperti drama yang dipentaskan dengan sempurna, Wang Tengrui muncul untuk menyelamatkan hari, berpura-pura menjadi teman yang peduli sementara si pengganggu hanya menyeringai di latar belakang. Kembali ke masa kini, pemimpin guild memiliki drone berteknologi tinggi yang mengunci Zhang Weiyuan, yang nyaris tidak berhasil membelokkan serangan laser yang kuat dengan pedangnya, yang segera meledak di dinding katedral, menunjukkan kekuatannya. Pemimpin guild ini dengan sombong mengungkapkan drone-nya adalah item eksklusif YM tanpa cooldown dan dengan kekebalan kerusakan. Benar-benar pay to win. Dia melepaskan aliran api yang konstan, menyuruh si pengganggu untuk membuat penderitaannya menghibur bagi bos. Saat menghindari tembakan nyasar, Hanso berteriak pada mantan teman sekelasnya, menuntut untuk mengetahui mengapa Wang Tengrui membencinya, mempertanyakan apakah seluruh pekerjaan bayaran ini benar-benar hanya soal uang. Zhang Weiyuan dengan dingin menyuruhnya untuk menanyakan pertanyaan itu di alam baka. Setelah terkena serangan langsung, Hanso meraung memanggil nama Wang Tengrui, bersumpah rencananya akan gagal. Sementara itu, pemimpin guild menonton semuanya di layar terapung, menikmati pertunjukan yang dia atur. Dia bahkan menawarkan untuk membuat kematian si pengganggu lebih nyaman, memperlakukan semuanya seperti permainan. Dengan energinya yang terkuras, Hanso tahu dia perlu mengulur waktu, menatap ke arah penyiksanya. Pemimpin guild melihat kesempatannya dan mencoba menyuap pembunuh itu, menawarkan untuk menggandakan apapun yang dibayarkan kepadanya. Hanso segera mencoba membalikan keadaan, bertanya kepada pembunuh itu apakah dia benar-benar semurah itu untuk dibeli. Tapi pembunuh itu tidak tertarik, malah memperingatkan pemimpin guild bahwa Wang Tengrui berencana untuk menghancurkannya juga, yaitu saat dia mengungkapkan target aslinya, menjatuhkan serangan dari ketinggian, mengarah langsung ke drone YM yang terlalu kuat itu, yang membuat pemimpin guild terkejut. Dan pria itu hanya bisa menonton dengan ngeri saat keuntungan pay to win-nya akan segera dinetralkan. Namun, pada detik terakhir, sebuah boneka hijau aneh mengambil alih serangan tersebut dan menyerap seluruh kekuatannya. Makhluk kecil ini baru saja mengorbankan dirinya, membuat drone milik sang Guildmaster tetap utuh tanpa lecet sedikitpun. Ternyata, Guildmaster menggunakan boneka pengganti sekali pakai untuk menahan serangan itu, menyadari bahwa sang pembunuh mengetahui semua trik di dalam Dungeon. Pembunuh itu belum selesai. Ia menggunakan item spesialnya untuk menavigasi tata letak Dungeon, mengaktifkan gerbang jalan masuk yang memungkinkan ia berteleportasi kemana saja di dalam katedral ini secara instan. Ia menindaklanjutinya dengan skill lain yang secara masif meningkatkan jarak di antara mereka, sekadar untuk mempermainkan Hansu yang kini mulai frustrasi dengan pasokan kartu keluar penjara gratis milik si pembunuh. Ia hinggap tinggi di atas patung malaikat, menatap Hansu ke bawah seolah-olah ia sudah menang. Namun, tepat saat ia hendak menyerang, iblis bermonokal muncul, berteriak memohon kepada utusannya agar menyelamatkannya, sementara iblis itu dengan kocaknya berusaha menyangkal bahwa ia mengenal orang tersebut. Dengan sandera yang sudah diamankan, sang pembunuh melepaskan serangan area, AOE, besar bernama Earth Annihilation, menghantam seluruh area dengan kekuatan luar biasa yang tampak menelan Hanso sepenuhnya. Pembunuh itu menatap ke bawah ke arah tawanannya, menyuruhnya melihat apa yang terjadi pada orang yang disebut sebagai utusannya. Namun kejutan, tongkat relik Hanso bersinar dan jendela sistem mengonfirmasi bahwa ia baru saja menyalin skill Earth Annihilation tersebut. Kini, jagoan kita siap meluncurkan jurus dewa yang sama persis kembali kepada si pembunuh, membuat sang pembunuh benar-benar tertegun. Hanso segera melemparkan skill Earth Annihilation kembali ke arah sang pembunuh, memberikan rasa dari obatnya sendiri. Namun pria itu hanya mencemooh, mengatakan bahwa skill yang disalin dengan durasi waktu 5 menit bukanlah apa-apa dibandingkan dengan aura invincible, tak terkalahkan, miliknya. Saat Hanso meluncurkan serangan itu, iblis bermonokel terkejut bahwa utusannya benar-benar bertarung untuk melindunginya. Sang pembunuh dengan mudah menangkis ledakan tersebut, tertawa bahwa Hanso masihlah pecundang yang sama seperti yang ia ingat di masa lalu. Ia kemudian memanggil senjata aneh berbentuk saksofon raksasa yang muncul dari lantai katedral, yang langsung membentuk kisi-kisi bercahaya, menjebak Hanso dalam semacam formasi magis. Sang pembunuh akhirnya mengungkapkan kebenarannya, memberitahu Hanso bahwa Wong Tung Ri selalu iri dengan keberuntungan bodohnya. Hal ini memicu kilas balik ke masa ketika karya asli Hanso memenangkan penghargaan besar untuk adaptasi game, di mana Wong Tung Ri memainkan peran sebagai saudara pendukung yang bangga merayakan kesuksesannya. Ia bahkan berpura-pura membela kekayaan intelektual, IP, Hanso dari pembeli korporat, bertindak seperti teman yang setia. Rencana aslinya, bagaimanapun, adalah mengusulkan agar mereka memulai perusahaan game mereka sendiri, sebuah jebakan sempurna untuk pengkhianatannya. Wong Tung Ri kemudian mengundangnya untuk mencoba versi beta, sebuah langkah yang kini disadari Hanso sebagai jebakan total. Jagoan kita dulu mengira mereka akan bersahabat seumur hidup, tetapi semuanya hanyalah pertunjukan yang rumit. Kilas balik ini berakhir dengan wajah asli Wong Tung Ri yang bengkok, menyatakan bahwa ia akan mengambil segalanya darinya. Tangannya yang terulur adalah saat di mana ia secara simbolis mencuri seluruh masa depan Hanso. Kembali ke masa sekarang, sang pembunuh menodongkan pisau ke tenggorokan Hanso, mengejek tentang rasa pahit dari pengkhianatan. Sebelum memberikan pukulan terakhir, ia mencondongkan tubuh untuk menjatuhkan satu rahasia terakhir yang menghancurkan, mengungkapkan bahwa Wong Tung Rulah yang membayarnya untuk menjadi perundung bertahun-tahun yang lalu. Dengan kebenaran yang akhirnya terungkap,
Sang pembunuh menusukkan pedangnya tepat ke dada Hanso. Jendela sistem mengonfirmasi senjatanya adalah item sekali bunuh, one shot kill, dan terlihat bahwa itu mendarat dengan sempurna. Pembunuh itu benar-benar tertegun, menyadari Hanso entah bagaimana selamat dari item one shot kill miliknya karena jendela sistem mengungkapkan jagoan kita memiliki skill kebangkitan, Resurrection, dengan jumlah nyawa yang konyol. Hanso tahu pedang itu adalah item Yiem sekali pakai, dan kini ia siap melanjutkan rencana aslinya, segera memulai nyanyian dramatis yang memanggil Putra Fajar, Son of Morning, untuk mendengarkan doanya. Ini memicu peringatan sistem. Ia memanggil Dewa Pelindung Lucifer, yang ternyata benci musik berisik. Ritual ini mulai membangunkan patung malaikat raksasa di katedral, tempat di mana Lucifer menyegel sisi gelapnya. Namun si pembunuh hanya tertawa, mengungkapkan bahwa ia yang menciptakan Dungeon tersembunyi ini dan pada dasarnya adalah dewa di sini. Hanso tidak memedulikannya, memanggilnya keluar karena mencoba mengendalikan game yang ia curahkan hidupnya. Ia mengepalkan tinjunya, bersumpah untuk menggunakan segala sesuatu yang diremehkan si pembunuh untuk akhirnya membalas serangan. Sementara itu, iblis bermonokel ketakutan, menyadari utusannya benar-benar bisa memanggil bos besar. Sebuah tangan raksasa tiba-tiba mencengkeram kepala iblis itu saat sebuah suara bertanya siapa utusan ini, dan mata patung itu bersinar saat Lucifer bangkit, menuntut untuk mengetahui makhluk fana mana yang menghancurkan rumahnya. Wajahnya berubah menjadi seringai menakutkan saat ia berjanji untuk membuat mereka semua membayar atas gangguan tersebut. Sang pembunuh, yang sama sekali tidak terpengaruh oleh dewa yang bangkit, hanya menyiapkan pedangnya untuk pertarungan lain. Ia menyerbu langsung ke arah patung itu, berteriak bahwa seorang dewa tidak boleh dihujat, dan jendela sistem muncul mengungkapkan orang ini juga memiliki item kebangkitan dengan nyawa tak terbatas. Dengan satu ayunan yang dahsyat, ia membelah seluruh patung raksasa itu menjadi dua. Ia mendarat dengan sempurna, terlihat sombong saat ia mulai menyombongkan kekuatannya yang luar biasa. Menanamkan pedangnya ke tanah, ia sekali lagi menyatakan bahwa ia adalah dewa dari game ini. Tepat saat itu, sebuah skill bernama Heaven's Descent Strike turun dari atas, ditujukan langsung padanya. Pembunuh itu benar-benar hancur oleh Heaven's Descent Strike, hampir tidak bisa berdiri. Ternyata nyawa tak terbatas miliknya hanyalah angka yang sangat tinggi, dan sistem menghabisinya dengan kecepatan cahaya. Di dunia nyata, tubuhnya mencapai ambang batas rasa sakitnya, dan sistem memperingatkannya untuk keluar, lockout, atau berisiko mengalami kerusakan otak permanen. Kembali di dalam game, Hanso dengan dingin memberitahu bahwa karena ia menginginkannya mati, ia akan membalas budi 10 kali lipat. Sementara itu, Wang Tungrei mengalami kehancuran total, marah karena antek sewaan miliknya berhasil mengacaukan hal ini begitu buruk. Seorang asisten melaporkan berita buruk tersebut. Kesadaran Jiang Weiyuan kini terjebak di dalam game, secara efektif membuatnya menjadi sayur. Masalah nyata, bagaimanapun, adalah bahwa kesadaran Hanso adalah anomali yang tidak diformat oleh sistem, itulah sebabnya ia masih aktif. Seorang petinggi menyatakan bahwa dalam keadaan apapun Hanso tidak boleh dibiarkan keluar dari game dalam keadaan hidup. Perintah ini diberikan untuk segera menghubungi pemburu bayaran guna mengurus masalah kecil mereka di dalam game. Hanso, yang tidak sengaja mendengar semuanya, menghancurkan perangkat komunikasi, mengirimkan pesan yang tidak dapat ditarik kembali. Sudah terlambat bagi mereka karena video dari seluruh kejadian tersebut telah dikirim kembali ke dunia nyata. Mengetahui Wang Tungrei tidak akan berhenti, Hanso memutuskan ia perlu menemukan item spesial untuk menutupi jejaknya sepenuhnya. Ia menemukan iblis bermonokel dan krunya, yang sedang dengan senang hati menjarah tempat itu dan merayakan utusan baru mereka. Hanso menyelinap ke belakang iblis itu, bertanya apakah ia menikmati rampasan perang. Dengan seringai iblis, ia menawarkan untuk membawa mereka ke tempat dengan lebih banyak sumber daya, dan iblis yang serakah itu langsung setuju. Hanso kemudian menggunakan skill untuk meminjam darah iblis tersebut untuk pelarian cepat. Ini mengaktifkan bakat Blood Demon, menciptakan portal teleportasi kelompok yang terbuat dari darah dan mawar. Iblis yang lugu ini menangis kegirangan, mengira ia akhirnya bebas dan dalam perjalanan menuju kekayaan yang lebih banyak lagi. Mereka semua berteleportasi ke dasar menara raksasa, di mana Hanso mengungkapkan tujuan sebenarnya berada di paling atas. Sebelum mereka bisa melangkah, sebuah serangan menghujani, memaksa salah satu rekan barunya untuk melempar perisai malaikat guna melindungi mereka. Serangan pembuka itu hanyalah penyambutan, dan iblis itu sudah kewalahan oleh banyaknya monster saat jendela sistem secara resmi menyambut mereka di Dungeon White Knight Abyss yang dijaga oleh Azathoth. Melihat ke bawah, mereka melihat seluruh tangga spiral benar-benar dipenuhi monster hijau bercahaya itu. Tentu saja, iblis bermonokel benar-benar mengabaikan bahaya, berteriak tentang harta karun saat ia menyerang ke depan, hanya untuk dihentikan oleh pesan sistem yang memperingatkannya untuk tidak menjadi mangsa, yang merupakan saran yang sangat solid saat ini. Tepat saat itu, golem batu raksasa jatuh dari langit-langit, dan iblis itu hanya bisa berteriak agar semua orang waspada. Hanso melompat untuk menyelamatkan si bodoh yang serakah itu, meledakkan golem dari jarak dekat dengan tongkatnya, menjelaskan dengan cepat bahwa monster-monster itu akan terus muncul, jadi mereka harus bekerja sama untuk memecahkan pengepungan. Rekan-rekan iblis barunya sangat setuju dengan rencana itu, siap bertarung. Tim ini segera mulai membersihkan tangga, dengan sekutu barunya menyebut monster-monster itu sebagai gorengan kecil.
Salah satu dari mereka bahkan menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menguji kekuatan barunya setelah naik level, hanya dengan meninju wajah monster. Sementara itu, Hanzo merapalkan mantra penyembuhan pada musuh, yang sebenarnya adalah bug yang menguras kehidupan mereka dan memberikannya kepada sekutu-sekutunya. Genius. Iblis bermonokel ini tiba-tiba dibanjiri kekuatan dari penyembuhan yang bug itu, merasa benar-benar tak terkalahkan. Dan dengan power-up besar itu, ia dengan mudah menebas monster-monster yang menghalangi jalannya. Dengan jalur yang terbuka, Hanzo mendesak mereka untuk bergegas menaiki menara saat bos utama, Azathoth, masih tidur. Namun saat mereka mendaki, Hanzo tiba-tiba berhenti, menyadari kabut hijau aneh bergulir menuruni tangga. Wajahnya jatuh saat ia menyadari dengan tepat apa arti kabut ini. Mereka dalam masalah. Ternyata Azathoth adalah makhluk ilahi yang sedang tertidur, dan membangunkannya berarti malapetaka instan bagi seluruh Dungeon. Iblis bermonokel ini menatap makhluk berwajah banyak yang mengerikan itu, dengan santai berkomentar betapa tidak sedap dipandang makhluk itu. Salah satu wajahnya membuka mata merahnya yang bersinar, menuntut untuk mengetahui makhluk fana mana yang berani mengganggu mimpinya, dan apakah mereka siap menanggung akibatnya. Namun sebelum pertarungan bisa dimulai, seorang penyihir misterius bernama Hertz muncul, menantang Azathoth untuk mencoba membunuhnya. Dan dewa itu dengan senang hati melayani, menembakkan sinar cahaya kekacauan yang masif dari matanya, yang justru merupakan hal yang ia inginkan saat ia dengan tenang memainkan kartu untuk memanggil penjaga bulan, menciptakan familiar emas yang langsung menelan seluruh sinar ilahi tersebut. Sistem bahkan muncul untuk berterima kasih atas kontribusi pemain, yang merupakan cara liar untuk mengatakan dia baru saja menyerap serangan dewa. Dan dengan melakukan itu, ia dihadiahi kartu bulan kekacauan baru dengan kemampuan yang sangat broken. Dengan power-up barunya yang sudah diamankan, ia mulai secara terbuka mengejek Azathoth, menyebutnya penipu tanpa malu dan hanyalah sebuah proyeksi. Hal ini tentu saja membuat marah sang dewa, yang bersumpah untuk mengutuk jiwanya yang tidak berarti karena berani mempertanyakan kekuatannya. Ia hanya menertawakannya, memanggil dewa emas besar miliknya sendiri untuk melawan amukan bos tersebut. Kedua makhluk ilahi itu segera berbenturan dalam tampilan kekuatan yang spektakuler. Hertz sangat gembira, menyatakan ia di sini untuk mengklaim esensi Azathoth untuk dewa bulan miliknya. Sebagai tanggapan, dewa yang marah itu melepaskan gelombang kabut kematian hijau yang mengalir menuruni tangga menara, sebuah gerakan yang segera dikenali Hanzo, menyadari seseorang yang bodoh baru saja memicu serangan lingkungan paling berbahaya dari bos tersebut. Kabut jahat ini dengan cepat mendekat ke arahnya dan kelompoknya, membawa kehadiran yang luar biasa. Hanzo menggunakan tongkat reliknya untuk mencoba membubarkan kabut tersebut, menciptakan kantong kecil keamanan, tetapi itu tidak cukup karena kabut menjadi lebih tebal dan benar-benar memisahkan kru iblis dari satu sama lain. Rekan-rekan barunya segera mulai menyerang satu sama lain, benar-benar kehilangan akal sehat mereka karena pengaruh kabut. Jendela sistem mengonfirmasi itu adalah efek pengendalian pikiran, mengubah seluruh kelompoknya menjadi saling serang dalam hitungan detik. Hanzo menyadari kabut itu juga melindungi antek-antek Azathoth, yang berarti mereka terjebak dan harus segera keluar. Saat itu juga, salah satu kru iblis melihat gerakan di atas, mengira itu adalah target yang dikirim bos mereka untuk ditemukan. Menatap ke atas tangga spiral, mereka melihat cahaya biru yang pasti adalah target mereka, tetapi kelompok baru menyergap pria itu terlebih dahulu, mengikatnya dengan rantai magis untuk melumpuhkannya. Hanzo segera mengenali mereka sebagai Chilling Wind Guild, menghujani mangsa mereka dengan serangan. Ia tidak percaya antek-antek Wang Tengri menemukan tempat ini begitu cepat, menyadari ia harus mendapatkan item yang dipegang orang itu. Item itu adalah Key Score, artefak yang sangat OP yang pada dasarnya melanggar hukum waktu dan keberadaan. Guild ini mendekat untuk membunuh, siap mengumpulkan hadiah atas kepala target mereka. Hanzo menyadari mereka kebal terhadap kabut berkat lentera khusus, dan tahu ia harus mencurinya untuk menyelamatkan krunya sendiri. Jadi, ia melakukan langkah berani, melompat langsung ke arah pria yang memegang artefak itu, tetapi anggota guild tidak terkesan, menyuruhnya mundur saat mereka bersiap untuk mempertahankannya. Hanzo tidak bertarung, ia merapalkan cahaya pemurnian, Light of Purification, untuk menyadarkan sekutunya dari trans mereka. Kecuali, ia menggunakan versi yang bug, yang membuat kelompoknya jatuh cinta setengah mati pada musuh, sebuah langkah yang benar-benar jenius. Saat guild itu benar-benar bingung dengan pengagum baru mereka yang sangat penuh kasih sayang, Hanzo dengan mudah merebut lentera ilahi Elwings. Cahaya lentera ini langsung mematahkan pengendalian pikiran, dan rekan berambut putihnya terlihat sangat terkejut. Ia sekarang menjadi penggemar berat, memanggil Hanzo, Lord Michael, karena menyelamatkan mereka semua. Tepat saat itu, suara aneh bergema dari puncak menara, menarik perhatian semua orang. Itu adalah penyihir Hertz, dengan anggun turun menunggangi bulu emas raksasa. Ia saat ini sedang dikejar oleh salah satu antek Azathoth, menangkisnya dengan rentetan kristal.